Selamat datang di AB Movie, channel yang membahas tentang alur cerita komik. Dukung channel ini dengan menekan tombol subscribe, like, dan komen. Jika ada yang mau donasi, bisa lewat link Saweria yang ada di deskripsi. Tak usah berlama-lama, kita langsung masuk ke ceritanya. Yelin mempertanyakan, kenapa Kensen berteriak dan sangat berisik. Tanpa Kensen berkata pun, Yelin tidak akan melepaskannya, dan akan tetap menghabisinya. Setelahnya, Yelin menghampiri Tuan Ji, dan mengabaikan wanita yang bersama dengan Kensen. Wanita itu terlihat sangat kesal. Dia mempertanyakan, kenapa Yelin menghabisi Kensen. Wanita itu terlihat sangat sedih, sembari melihat jasad Kensen, yang terbaring kaku di lantai. Sembari melihat kepergian Yelin yang berjalan dengan membawa Tuan Ji di pundaknya. Wanita itu bertanya, apakah Yelin juga akan menghabisinya. Namun dengan santainya, Yelin mengatakan, jika dia tidak pernah menghabisi seorang wanita. Walaupun Yelin mengatakan hal itu. Namun, di hadapan wanita itu saat ini, muncul kobaran api yang sangat besar, mengarah padanya. Dan tentu saja, api itu melahap seluruh tempat itu, dan terus membesar, hingga tempat itu terbakar habis tak tersisa. Panel berpindah di kediaman keluarga Ji. Ling Yu terlihat sangat panik saat dia mengetahui kondisi ayahnya. Tapi, dia bersyukur bahwa ayahnya telah kembali dengan selamat. Ling Yu khawatir kalau dia tidak akan pernah bisa melihat ayahnya lagi. Dengan suara yang terbata-bata, karena kondisinya yang belum membaik, Tuan Ji menanyakan, kenapa Ling Yu menangis? Padahal dia masih hidup dan belum meninggalkan dunia ini. Tuan Ji menenangkan Ling Yu. Sebab, selama dia masih hidup, maka, keluarga Ji akan baik-baik saja. Tuan Ji tidak sadar saat kejadian itu. Dia bertanya kepada Yelin, bagaimana cara Yelin menyelamatkan dirinya. Karena tidak mau kekuatannya ketahuan, Yelin pun membuat sedikit alasan. Dia sedikit berbohong kepada Tuan Ji. Yelin mengatakan, jika sebenarnya dia juga tidak tahu detailnya. Sebab, yang menyelamatkan Tuan Ji adalah temannya, yaitu Ling Ye. Selain itu, Ling Ye juga membakar habis tempat itu dan menghabisi Kensen. Tuan Ji tidak mengetahui siapa Ling Ye itu. Dia menanyakan, dari mana asal master misterius itu. Sebab, dia belum pernah mendengar nama orang itu sebelumnya. Tapi, Yelin juga tidak tahu banyak tentang Ling Ye. Sebab, dia baru bertemu dengannya baru-baru ini. Tuan Ji tidak mempermasalahkan, jika Yelin tidak mau memberitahunya atau memang tidak mengetahuinya. Tuan Ji tidak akan memaksa Yelin untuk mengatakannya. Yang paling penting sekarang adalah, Yelin dan Ling Yu tidak boleh melewatkan ujian akhir yang akan datang. Yelin menenangkan Tuan Ji. Dia akan segera mempersiapkan diri untuk menghadapi ujian akhir nanti. Tiba-tiba, ada beberapa orang yang datang memakai jas hitam dan kacamata hitam. Mereka dari Biro Investigasi yang datang untuk menemui Yelin. Rombongan itu dipimpin oleh Inspektur Huang. Inspektur Huang mengatakan, kalau Yelin tidak diperbolehkan pergi kemana-mana. Sembari menunjukkan surat penangkapan kepada Yelin. Inspektur Huang mengatakan, jika mereka mencurigai bahwa Yelin terkait dalam kasus pembunuhan di kota itu. Jadi, mereka ingin Yelin bekerja sama dalam investigasi kasus ini. Dalam hatinya, Yelin tidak menyangka bahwa mereka akan muncul secepat ini. Jika Yelin melawan saat penangkapan, ini akan terlalu beresiko. Jadi, Yelin akan ikut saja dengan mereka untuk saat ini. Ling Yu cukup kesal karena Yelin ditangkap oleh mereka. Namun sebelum pergi, Yelin berpesan kepada Tuan Ji agar menjaminnya nanti. Tuan Ji menenangkan Yelin, dia akan mencarikan pengacara terbaik dan mengeluarkannya dari sana. Di sisi lain, di kamar Zhuge Xiao, tiba-tiba ayahnya mengetuk dan masuk ke dalam. Zhuge Qianxing mengatakan, jika dia mendapatkan kabar baru tentang Ling Ye yang sedang dicari oleh Zhuge Xiao. Mendengar kabar itu dari ayahnya, Zhuge Xiao sontak langsung terlihat bahagia. Dia langsung berdiri dan menanyakan, apakah benar mereka sudah menemukannya. Namun sebelumnya, Zhuge Qianxing menyuruh Zhuge Xiao untuk berganti baju terlebih dahulu. Sebab Inspektur Huang sudah menunggunya di bawah. Setelahnya, Zhuge Qianxing keluar dari kamar Zhuge Xiao. Dia tidak menyangka, ternyata Yelin benar-benar menghabisi Kensen seorang diri. Sembari melihat sebuah kunci yang dia bawa, Zhuge Qianxing bertanya-tanya, kapan Yelin akan mulai meminta bantuannya.
Panel berpindah di Biro Investigasi Qingcheng. Yelin duduk sendirian di sebuah ruangan, dan seseorang mulai masuk ke ruangan Yelin. Kemudian, Yelin mengatakan, jika dia tidak akan mengatakan sepatah kata pun, sebelum pengacaranya datang ke sana. Petugas itu terlihat sangat marah dengan ucapan dari Yelin. Dia menganggap Yelin sebagai bocah yang sangat sombong. Petugas itu sangat marah, dan langsung mengangkat kerah baju Yelin ke atas. Sehingga Yelin yang sebelumnya duduk pun sekarang berdiri. Petugas itu langsung menanyakan, dan menyuruh Yelin untuk mengatakan di mana barangnya. Yelin tak paham, barang apa yang dimaksud oleh petugas itu. Kemudian, petugas itu melempar tubuh Yelin ke tembok dengan sangat keras. Dia menyuruh Yelin untuk berhenti berpura-pura tidak mengetahuinya. Petugas itu ingin Yelin segera menyerahkan kunci yang diambil dari Kensen. Setelahnya, petugas itu akan membiarkan pergi hidup-hidup dari sana. Dalam hatinya, Yelin benar-benar tidak mengetahui kunci apa yang dimaksud oleh petugas itu. Dia memang benar-benar tidak tahu apa-apa tentang kunci itu. Yelin pun mempunyai rencana. Dia berniat membohongi petugas itu. Kemudian Yelin mengatakan, jika dia mempunyai kuncinya. Namun, kunci itu tidak ada padanya saat ini. Jika petugas itu menghabisinya saat ini, maka mereka tidak akan pernah mendapatkan kunci itu selamanya. Mendengar bahwa Yelin mempunyai kuncinya, petugas itu langsung refleks menarik rambut Yelin dan menunjuk ke arahnya, sembari menanyakan bahwa ternyata Yelin memang memilikinya. Yelin membenarkannya. Dia meminta petugas itu untuk melepaskannya untuk pergi mengambil kunci itu, dan dia akan kembali untuk menyerahkannya kunci itu padanya. Bukannya memperlakukan Yelin dengan baik. Namun, petugas itu malah memukul Yelin dengan keras di pipinya, hingga cairan merah pun muncrat dari dalam mulutnya. Menurut Yelin, petugas itu sudah gila. Kemudian, Yelin mengangkat tangannya, agar petugas itu menghentikan tindakannya. Dia mengatakan bahwa dia salah. Yang ingin Yelin katakan sebenarnya adalah, dia ingin meminjam telepon, dan menelpon orang itu untuk membawa kuncinya ke sini. Lalu, petugas itu mengambil handphonenya dan menyerahkannya kepada Yelin. Dia mengatakan, kalau Yelin bicara dengan jelas lebih awal, maka Yelin tidak akan kesakitan seperti ini. Walaupun Yelin sekarang hanya diam saja, namun dalam hatinya, dia tidak akan membiarkan petugas itu begitu saja. Dendam itu akan Yelin balas 10 kali lipat suatu hari nanti. 10 menit kemudian, seseorang datang ke tempat di mana Yelin dikurung. Yelin dan petugas itu pun langsung melihat ke arahnya. Orang itu adalah Zhuge Qianxing. Zhuge Qianxing tidak mau berbasa-basi dengan petugas itu. Dia langsung menyerahkan kunci yang petugas itu cari, tanpa perlu mengatakan apapun. Setelah petugas itu mendapatkan kuncinya, Zhuge Qianxing menyuruh petugas itu untuk pergi. Tentu saja, petugas itu tidak mempermasalahkannya, karena dia sudah mendapatkan apa yang dia cari. Dan sekarang, dia tidak akan lagi mengganggu Zhuge Qianxing dan Yelin. Yelin terkejut melihat kejadian yang terjadi di depan matanya. Dalam hatinya, Yelin bertanya-tanya, kenapa kunci itu ada di tangan Zhuge Qianxing. Dia menduga, apakah dia terjebak dalam semacam konspirasi. Namun, untuk sementara, dia tidak akan mempermasalahkan ini dulu. Yelin langsung berterima kasih kepada Zhuge Qianxing atas bantuannya. Setelah menutup ruangan tempat itu, Zhuge Qianxing mengatakan, jika dia mempunyai alasan tersendiri untuk menolong Yelin. Lagi pula, jika rahasia tentang tubuh abadi Yelin tersebar ke publik, maka orang-orang akan langsung memburunya. Walaupun terkejut, tapi Yelin berusaha untuk bersikap tenang. Dalam hatinya, Yelin bertanya-tanya, dari mana Zhuge Qianxing mengetahui rahasianya. Yelin bingung, apa yang harus dia lakukan sekarang? Apakah dia harus menghabisi Zhuge Qianxing untuk menutupi rahasianya? Tapi Yelin tidak mau gegabah. Dia ingin mencoba mencari alasan dulu. Kemudian bertanya kepada Zhuge Qianxing tentang tubuh abadi apa yang dia bicarakan. Dengan tenang, Zhuge Qianxing mengatakan bahwa dia melihat niat membunuh muncul di mata Yelin. Dia tahu bahwa niat membunuh itu ditujukan padanya. Dengan melihat itu, Zhuge Qianxing yakin kalau apa yang dia katakan memanglah benar, kalau Yelin memang memiliki tubuh abadi. Walaupun Yelin memiliki tubuh abadi, tapi tubuhnya terlihat sangatlah lemah. Itu sama persis yang dikatakan pada legenda. Yelin bertanya, apa yang Zhuge Qianxing inginkan darinya. Zhuge Qianxing menawarkan kepada Yelin, apakah dia mau menjadi muridnya. Yelin cukup terkejut dengan tawaran dari Zhuge Qianxing. Sembari batuk-batuk,
Zhuge Qianxing membenarkan ucapannya sebelumnya, bahwa dia benar-benar ingin menjadikan Ye Lin sebagai muridnya. Zhuge Qianxing mengatakan sedikit rahasianya, bahwa hidupnya tidak banyak lagi. Jadi, Zhuge Qianxing ingin menjadikan Ye Lin sebagai muridnya sebelum dia mati. Zhuge Qianxing ingin mewariskan sesuatu, dan dia ingin Ye Lin yang melanjutkannya. Ye Lin tidak paham dan bertanya, apa yang ingin Zhuge Qianxing wariskan dan Ye Lin lanjutkan. Ye Lin juga bertanya, bukankah sebelumnya, Zhuge Qianxing sudah memberikan kunci itu kepada petugas itu? Kemudian, Zhuge Qianxing mengulurkan tangannya, dan memberikan kunci kepada Ye Lin. Dia mengatakan, kalau kunci yang diberikan kepada petugas itu adalah sebuah kunci palsu. Dan yang ini adalah, kunci Ancient Apocalypse yang asli. Zhuge Qianxing menjelaskan, menurut legenda, saat Gate Apocalypse muncul, selain membawa monster, dia juga menjatuhkan 7 artefak Ancient Origin. Artefak itu tersebar di seluruh dunia. Setiap artefak mengandung kekuatan yang tak terbayangkan. Dan kunci Ancient Apocalypse ini adalah kunci untuk membuka gate itu. Zhuge Qianxing sekali lagi bertanya kepada Ye Lin, apakah dia bersedia menjadi muridnya dan menyelesaikan misi ini. Dalam hatinya, Ye Lin mau tidak mau harus melakukannya. Dia tidak bisa menolaknya walaupun dia ingin. Sebab, Zhuge Qianxing sudah mengetahui rahasianya. Kemudian Ye Lin mengatakan, bahwa Zhuge Qianxing kuat dan juga seniornya. Ye Lin tidak keberatan menjadi muridnya. Tapi, dia tidak yakin, apakah dia bisa menyelesaikannya. Sembari tertawa dan memegang pundak Ye Lin, Zhuge Qianxing heran, kenapa Ye Lin terlalu merendah. Sebab, dengan kekuatannya saat ini, setelah Ye Lin masuk akademi tertinggi, masa depannya tak akan terhingga. Selain itu, masih ada satu hal lagi yang ingin dipercayakan Zhuge Qianxing kepada Ye Lin. Zhuge Qianxing ingin Ye Lin menjaga Zhuge Xiao ketika nanti dia mati. Sejenak, Ye Lin ragu. Kemudian, dia mengatakan, bahwa Zhuge Qianxing pasti akan panjang umur. Sembari tertawa, Zhuge Qianxing mengatakan, kalau sebenarnya, Zhuge Xiao masih memiliki banyak kelebihan. Tapi, mereka berdua masih muda. Hubungan masih bisa dipupuk pelan-pelan, dan tidak perlu terburu-buru. Yang lebih penting sekarang adalah, mereka berdua harus mendapatkan nilai bagus dalam ujian akhir. Ye Lin membenarkannya, Ye Lin ingin pergi dari tempat itu lebih dahulu. Beberapa saat kemudian, Zhuge Xiao sangat terkejut setelah dia mengetahui bahwa ayahnya menerima Ye Lin sebagai muridnya. Berita itu diberitahukan langsung oleh Ye Lin. Ye Lin menyuruh Zhuge Xiao agar menanyakan sendiri kepada ayahnya jika dia tidak percaya. Ketika ayahnya turun, Zhuge Xiao bergegas memanggil ayahnya dan bertanya, kenapa Ye Lin berada di rumah mereka. Dengan santai, Zhuge Qianxing menanyakan, kenapa Zhuge Xiao marah-marah ketika dia pulang ke rumah. Zhuge Qianxing membenarkan ucapan dari Ye Lin, bahwa dia telah menerima Ye Lin sebagai muridnya. Zhuge Xiao heran, dia menanyakan, apakah kepala ayahnya habis kena bentur, sehingga dia menerima Ye Lin sebagai muridnya. Padahal, ayahnya sudah tahu, bahwa Ye Lin adalah seorang Forbidden Course Master. Jadi, semua akan percuma saja. Sebab, Ye Lin hanya bisa hidup tidak lebih dari 25 tahun. Zhuge Qianxing memperingatkan Zhuge Xiao agar dia tidak berbicara kasar kepada Ye Lin. Sebab, sebelumnya, Ye Lin sangatlah kuat, dan dia adalah Ling Ye yang selama ini Zhuge Xiao cari. Dengan wajah yang meremehkan, Zhuge Xiao tidak percaya dengan ayahnya. Bahkan, Zhuge Xiao mengatakan, bahwa Ye Lin itu adalah seorang pengecut dan juga pembohong. Dia menuduh Ye Lin telah menipu ayahnya. Sembari marah-marah, Zhuge Xiao pergi. Dia tidak mau tinggal satu atap dengan Ye Lin. Zhuge Xiao yakin, dia akan bisa menemukan Ling Ye yang asli dan melepas topengnya. Setelah Zhuge Xiao pergi, Ye Lin menanyakan, apakah Zhuge Qianxing ingin dia melindungi Zhuge Xiao. Menurut Zhuge Qianxing, itu tidak perlu. Sebab, di Qianxing, tidak ada yang berani menyentuhnya. Zhuge Qianxing berharap, Ye Lin tidak memasukkan ucapan Zhuge Xiao ke dalam hati. Sebab, sebenarnya, Zhuge Xiao tidak jahat. Hanya saja, dia sedikit keras. Kemudian, Zhuge Qianxing memberikan sebuah kotak kecil kepada Ye Lin. Itu adalah hadiah untuk Ye Lin, yang sebentar lagi akan mengikuti ujian akhir. Ye Lin membuka kotak itu. Dia bertanya, benda apakah itu? Zhuge Qianxing menjelaskan, bahwa itu adalah sebuah illusion skin. Selama Ye Lin memakainya, Ye Lin bisa menyamar menjadi orang lain. Tidak peduli suara atau kehadiran, semuanya akan berubah. Ye Lin sangat berterima kasih,
karena benda itu akan sangat membantu Yelin di masa depan. Beberapa saat kemudian, saat hari di mana ujian dilaksanakan. Saat Yelin berjalan melewati beberapa orang, tiba-tiba dia dipanggil oleh Ling Yu. Ling Yu mengira kalau Yelin tidak akan datang. Yelin menenangkan Ling Yu. Dia tidak mungkin tidak datang. Dia pasti akan menepati janjinya. Ling Yu menanyakan, apakah benar Yelin telah diangkat sebagai murid oleh Zhuge Qianxing. Bahkan, insiden tentang Ken Shen juga sudah diselesaikan. Ternyata, di sebelah Yelin dan Ling Yu, Zhuge Xiao mendengarkan pembicaraan mereka. Dia mengatakan kalau ayahnya telah ditipu oleh Yelin. Ling Yu tidak terima, bosnya dituduh sebagai penipu oleh Zhuge Xiao. Dia marah dan menunjuk ke arah Zhuge Xiao, bahwa meskipun dia menyukainya sebelumnya, Ling Yu tidak akan membiarkan Zhuge Xiao memfitnah Yelin tanpa bukti. Dengan suara lantang, Zhuge Xiao mengatakan bahwa Yelin telah berani berpura-pura menjadi Ling Ye. Zhuge Xiao akan menemukan Ling Ye yang asli dalam ujian akhir ini, dan akan membongkar penyamaran Yelin di depan semua orang. Tak lama kemudian, sebuah bus berhenti di sana. Kemudian, kepala Gao turun dari dalam bus. Dengan semangat, dia langsung berteriak keras agar para murid melakukan ujian dengan penuh semangat dan mendapatkan nilai yang bagus. Para murid yang akan melakukan ujian pun langsung bersorak dan mengatakan bahwa mereka pasti akan berhasil. 30 menit kemudian, di gerbang kota Qingcheng, bus yang membawa peserta ujian pun akhirnya telah tiba. Satu persatu peserta ujian pun mulai turun. Ketika pintu bus dibuka, kebanyakan peserta belum pernah pergi ke gerbang kota, dan ini adalah kali pertama mereka melihatnya. Menurut mereka, gerbangnya sangatlah besar dan tinggi. Setelah Yelin dan Ling Yu turun dari bus, Yelin langsung mengatakan, saat mereka keluar dari gerbang kota, Ling Yu harus terus mengikutinya dari belakang, dan tidak boleh jauh darinya. Yelin mengingatkan, agar Ling Yu bertindak sesuai rencana awal. Setelah itu, panitia ujian memberitahukan ujian kali ini. Gerbang sebentar lagi akan dibuka. Semua kandidat harus melewati gurun tandus sepanjang 10 km untuk memasuki zona ujian. Ini adalah ujian pertama untuk semua peserta ujian. Yang pertama keluar, akan menjadi yang pertama menghadapi demonic beast yang agresif. Kesempatan mereka untuk bertahan hidup bergantung pada kekuatan mereka sendiri. Setelahnya, perlahan, pintu gerbang pun terbuka. Lalu, panitia ujian pun mengumumkan bahwa ujiannya resmi dimulai. Setelah dimulai, semua peserta ujian langsung berlari dengan cepat. Yang paling depan adalah Yelin dan Zhuge Xiao. Di belakangnya, diikuti oleh Ling Yu. Namun, Zhuge Xiao terus berusaha menyusul Yelin. Sebab, dia tidak mau kalah dari Yelin. Sedangkan, dari atas benteng kota, para kepala akademi melihat kepergian para peserta ujian. Mereka menebak berapa murid yang bisa masuk ke Akademi Daxia tahun ini. Sebab, tahun lalu, hanya ada 5 orang saja. Jadi, tahun ini tidak akan lebih dari itu. Kepala Gao tertawa bahagia. Dia yakin, berapa banyak yang masuk ke Akademi Daxia. Dari Akademi Qingcheng, pasti akan ada 2 murid yang masuk. Kembali ke tempat peserta ujian. Tiba-tiba, mereka berhenti karena mereka telah sampai di tempat yang dipenuhi oleh bangkai-bangkai monster. Tempat itu mengeluarkan bau yang sangat tidak sedap, yang membuat peserta ujian menutup hidungnya, karena tidak kuat mencium aroma busuk dari bangkai monster di sana. Tak lama kemudian, seekor monster yang cukup besar muncul di sana. Hal itu sangat mengejutkan semua orang yang berada di dekatnya. Seseorang mengetahui, jika itu adalah Demon Lizard yang berlevel 11. Mereka langsung bergegas melarikan diri dari monster itu, karena mereka saat ini memiliki level di bawah monster itu. Mereka berlarian untuk menyelamatkan diri mereka masing-masing, agar tidak mati di tangan monster itu. Kepala akademi yang berambut merah melihat, jika murid-murid tahun ini sangatlah lemah. Hanya menghadapi Demon Lizard level 11 saja, itu sudah membuat mereka semua ketakutan. Tapi, Lao Gao hanya tersenyum menanggapi ucapan dari kepala akademi berambut merah. Dia mengatakan, kalau murid-murid yang berlari itu, bukanlah murid dari Akademi Qingcheng. Tiba-tiba, Yelin melesat maju dengan cepat ke arah monster itu. Hanya dengan beberapa tebasan saja, Yelin berhasil memisahkan kaki-kaki monster itu dari tubuhnya. Hal itu dilakukan Yelin dengan sangat cepat dan tepat. Kepala sekolah yang lainnya sangat kagum melihat apa yang dilakukan oleh Yelin. Mereka tahu, setidaknya,
equipment yang digunakan Yelin itu adalah setingkat RAR. Menurut kepala sekolah Yuchai, dia heran, kenapa Yelin yang saat ini berlevel 16 dengan RAR equipment melawan Demon Lizard berlevel 16. Dia sama sekali tidak menghabisinya. Padahal seharusnya, Yelin bisa dengan mudah menghabisi monster itu. Di sisi Yelin, dia langsung memanggil Lingyu untuk mendekat dan segera menghabisi master itu. Kemudian, dengan senang hati, Lingyu berlari ke arah monster itu sembari membawa pedangnya. Dengan sekali tusukan di kelapanya, Demon Lizard level 11 itu langsung tewas. Karena mereka berdua berburu sebagai tim. Jadi poin EXP yang didapatkan dari Demon Lizard level 11 dibagi dua. Masing-masing dari mereka mendapatkan 40 poin EXP. Setelahnya, peserta ujian lain pun langsung membicarakan mereka berdua. Yelin yang seorang Forbidden Chorus Master berlevel 16, dia menjadi alat untuk mendapatkan poin EXP Lingyu. Mereka pun iri atas apa yang didapatkan oleh Lingyu. Melihat apa yang dilakukan oleh Yelin dan Lingyu, Zhuge Xiao tahu, jika mereka bekerja sama dalam tim, maka, poin EXP yang mereka dapatkan akan dibagi dua. Jadi, dia tidak akan kalah kali ini karena poin EXP yang didapatkan hanya untuk dirinya. Yelin dan Lingyu terus bergerak maju sembari menghabisi monster-monster yang ada di depan mereka. Mereka dapat menghabisi monster werewolf level 11 dengan mudah, dan mendapatkan 40 EXP. Selain itu, mereka juga berhasil menghabisi skeleton archer berlevel 13, sehingga mereka memperoleh 60 EXP. Dan juga, mereka berhasil menghabisi monster chimera berlevel 12, sehingga mereka mendapatkan 50 EXP. Dengan jumlah EXP yang mereka dapatkan, akhirnya Lingyu pun berhasil naik level, dan sekarang level Lingyu berada di level 8. Lingyu terlihat senang, karena dia dengan mudah dapat naik level. Setelah apa yang Lingyu dapatkan, kali ini, dia akan menjadikan Yelin sebagai satu-satunya bosnya, tidak peduli apapun yang terjadi di masa depan. Tapi, Yelin mengingatkan Lingyu agar dia tidak terlalu senang dulu. Sebab, di tempat itu tidak banyak demonic beast yang tersisa. Sehingga mereka harus masuk lagi lebih dalam. Lingyu sedikit ragu. Dia mengetahui, kalau mereka masuk lebih dalam lagi, mereka akan bertemu dengan beast level 20-30. Tapi bagi Yelin, itu bukanlah apa-apa. Dia bisa mengatasi boss level 20 dengan mudah. Namun jika mereka bertemu dengan demonic beast level 30, mereka harus segera lari. Panel kembali ke kota Qingcheng. Lao Gao terus mengamati pergerakan Yelin. Menurutnya, tindakan Yelin terlalu gegabah. Lao Gao tidak tahu apa yang ada di dalam pikiran Yelin, sehingga dia membawa Lingyu masuk ke tempat yang begitu dalam. Sebab, dengan levelnya saat ini, masuk ke Akademi Daxia adalah hal yang sudah pasti. Lao Gao heran dengan apa yang Yelin coba lakukan. Kepala Akademi Yuchai menenangkan Lao Gao agar dia tidak perlu khawatir. Sebab, di sana, ada pengawas yang mengawasi mereka di area itu. Jadi, semuanya akan baik-baik saja. Kembali ke hutan. Yelin terus bergerak maju dengan diikuti oleh Lingyu di belakangnya. Setelah beberapa saat bergerak maju, mereka pun dihadang oleh beberapa beast. Langsung saja, Yelin mengingatkan Lingyu agar dia berhati-hati dan jangan sampai terbunuh. Sebab, beast yang ada di depan mereka itu berlevel 20. Lingyu menenangkan Yelin. Sebab, dia masih sayang dengan nyawanya sendiri. Setelahnya, Yelin melompat ke arah dua monster itu. Yelin akan menghadapi kedua monster itu dengan skill Lifespan Sword Technique. Namun, teknik itu terlalu melelahkan untuk digunakan dalam jangka waktu yang lama. Jadi, Yelin hanya akan melakukannya dengan cepat. Setelah mengorbankan organnya, sebuah petir yang cukup besar langsung menyambar ke arah dua monster itu. Petir itu adalah Forbidden Curse World Ending Fury. Seketika itu pula, kedua monster itu pun langsung hangus terbakar dan menjadi abu. Menurut Lingyu, ini terlalu brutal. Beast-beast level 20 langsung tewas seketika. Lingyu menanyakan kepada Yelin, apakah dia selalu menghabisi beast dengan cara seperti ini. Menurut Yelin, ini belum seberapa. Bahkan, dia pernah menghabisi dengan cara yang lebih buta lagi daripada yang sekarang. Namun, saat mereka terus berjalan ke depan, langkah mereka dihentikan oleh seseorang. Itu adalah seorang pengawas ujian. Pengawas itu menghentikan Yelin dan Lingyu agar tidak masuk lagi lebih dalam. Sebab,
mereka tidak bisa meninggalkan area ujian tanpa izin. Hal ini dikarenakan, di luar sana, sangatlah berbahaya. Karena mereka berdua tidak diizinkan masuk lebih dalam lagi. Yelin pun akan mengikutinya. Namun, Lingyu sedikit kecewa karena tidak bisa pergi ke sana. Tiba-tiba, Yelin menyadari sesuatu. Dia melihat sosok yang tinggi besar di belakang pengawas ujian. Yelin langsung berteriak memberitahukan bahwa ada monster di belakang pengawas itu. Tapi, pengawas itu tidak percaya. Dia malah menuduh Yelin, ingin mencoba membuatnya menoleh, agar mereka bisa lari keluar dari area ujian. Pengawas itu mengatakan bahwa dia sudah menjadi pengawas selama 20 tahun. Jadi, dia tidak akan tertipu oleh trik seperti itu. Ternyata, monster yang ada di belakang pengawas itu adalah seekor Goblin Hero berlevel 33. Yelin berteriak keras, dan menyuruh pengawas itu untuk melihat di belakangnya. Sebab, Goblin itu sudah mulai mengayunkan pemukulnya ke arah si pengawas. Akhirnya, pengawas itu pun melihat ke belakang, dan dia terkejut, ada Goblin Hero yang sudah mengayunkan pemukulnya ke arahnya. Lingyu langsung berteriak, untuk segera lari menyelamatkan diri. Serangan itu pun berhasil dihantamkan dan membentur ke tanah pijakan si pengawas, sehingga pijakan itu pun hancur berkeping-keping. Yelin dan Lingyu berhasil menghindar. Namun, beda halnya dengan si pengawas. Dia terlihat terkena serangan itu. Setelahnya, Yelin menyuruh Lingyu untuk segera lari. Sedangkan dia akan mengalihkan perhatian monster itu. Tapi Lingyu tidak mau. Menurutnya, jika harus lari, mereka harus lari bersama-sama. Yelin kesal dan langsung menendang Lingyu agar menjauh dari sana. Yelin menyuruh Lingyu agar segera lari. Yelin tidak mau berdebat tentang ini. Dia ingin Lingyu segera lari dan jangan banyak bicara lagi. Dan di saat bersamaan, ternyata si pengawas masih bisa melompat untuk mengambil jarak dari goblin itu. Itu berarti lukanya tidak begitu parah. Sembari melihat ke belakang, Yelin berpikir jika akan sulit untuk menghabisi Goblin Hero itu tanpa mengekspos kekuatannya. Kemudian, Yelin mengorbankan organ tubuhnya lagi untuk skill Instantaneous Dance. Di belakang, Lingyu sudah bersiap berlari. Namun sebelum pergi, Lingyu berpesan kepada Yelin agar dia berhati-hati. Sedangkan dia akan menunggunya di depan. Pengawas itu juga ingin Yelin pergi melarikan diri bersama Lingyu. Sedangkan dia akan menahan monster itu semampunya, dan dia juga akan memberikan sinyal untuk meminta bantuan. Tapi, pengawas itu tidak memperhatikan serangan berikutnya dari goblin itu. Dia terkena telak pada tubuhnya, dan belum sempat melepaskan sinyal bantuan yang sudah disiapkan di tangannya. Untung saja, dengan cepat, Yelin langsung menarik tubuh pengawas itu, yang sudah terkena pukulan monster itu. Yelin berteriak dan menanyakan, bagaimana keadaan si pengawas, dan juga menyuruhnya agar segera bangun. Ternyata sinyal itu berhasil dilepaskan saat detik-detik terakhir, sebelum si pengawas terkena pukulan dari Goblin Hero. Sinyal darurat itu meledak di atas, dan menimbulkan cahaya yang cukup terang di langit. Dalam hati Yelin, dia justru senang kalau pengawas itu pingsan. Sebab, dia tidak perlu khawatir kekuatannya akan ketahuan. Namun, Yelin juga heran, dengan tujuan pengawas itu yang menyalakan flare di tengah hutan. Jadinya, ada dua orang yang datang akibat melihat flare itu. Dua orang yang datang adalah pengawas wanita dan seorang pengawas pria. Pengawas wanita mengatakan kalau ternyata ada masalah di sana. Dan pengawas pria ingin Yelin segera meninggalkan tempat itu karena mereka tidak ingin melukai Yelin secara tidak sengaja. Sembari mengangkat jempolnya, Yelin pun menyetujuinya dan akan segera pergi dari sana. Yelin juga akan membawa pengawas yang pingsan itu bersamanya agar dia tidak terluka. Setelahnya, kedua pengawas yang baru datang itu langsung menyerang Goblin Hero. Sedangkan Yelin, dia langsung membaringkan pengawas yang pingsan di tempat yang aman. Melihat kondisinya sekarang, Yelin pun mempunyai ide. Dia mengeluarkan kotak hadiah yang berisi Illusion Skin, dan ingin menguji efeknya. Sembari melihat ke arah pengawas yang pingsan, Yelin pun mulai memakai topeng itu. Seketika itu, Yelin tertawa, karena wajahnya langsung berubah menyerupai wajah pengawas yang pingsan. Menurutnya, efeknya lumayan juga. Di sisi lain, pengawas wanita dan pengawas pria terus menyerang Goblin Hero tanpa henti. Pengawas wanita ingin segera menghabisi goblin itu dengan cepat, agar tidak mengganggu jalannya ujian akhir. Tiba-tiba, dari belakang, terdengar teriakan suara yang sangat kesal, atas apa yang dilakukan oleh goblin itu,
karena dia telah mengganggu ujian akhir. Dan yang datang adalah Yelin yang menyamar menjadi pengawas yang pingsan tadi. Dia mengatakan jika dia datang untuk membantu mereka. Tanpa basa-basi, Yelin langsung mengeluarkan skillnya, yaitu Forbidden Curse Eternal Arrow. Dengan satu kali serangan saja, tubuh bagian atas Goblin Hero itu langsung hancur. Bahkan, serangan itu juga menghancurkan tanah di belakang Goblin itu. Pesan sistem mengatakan, jika Yelin telah berhasil menghabisi Goblin Hero level 33, Yelin memperoleh 220 EXP. Dia juga mendapatkan drop item, yaitu Talisman of Symbiosis. Yelin terlihat senang karena dia mendapatkan sebuah drop item. Padahal, rage item dari menghabisi Demonic Beast itu sangat rendah sekali. Namun, dia berhasil mendapatkannya. Tapi, si pengawas pria tidak terima karena kill-nya diambil oleh Yelin. Sehingga, EXP dan drop itemnya didapatkan oleh Yelin. Pengawas itu menanyakan, Yelin dari departemen mana? Sembari tersenyum, Yelin mengatakan bahwa dia tidak pernah mengatakan namanya saat melakukan kebaikan. Dan mereka bisa memanggil Yelin dengan sebutan, orang baik. Pengawas pria sangat kesal dengan sikap Yelin yang sangat songong. Sedangkan, pengawas wanita ingin mereka menyelesaikan ujian ini dulu, dan akan mencari orang itu nanti. Setelah berjalan lumayan jauh, Yelin melepas penyamarannya. Dia hanya tersenyum, karena mereka tidak akan pernah bisa menemukannya setelah ini. Yang mereka temukan hanyalah pengawas yang asli. Posisi Yelin saat ini lumayan jauh dari pinggiran hutan. Namun, dia juga tidak terlalu jauh dari gerbang teleportasi ujian akhir. Kemudian, Yelin mengembalikan pakaian yang dipinjam dari pengawas yang pingsan. Yelin mengakui, jika illusion skin yang diberikan oleh Zhuge Qianxing itu sangat luar biasa. Setelahnya, Yelin melihat drop item yang dia dapatkan dari Goblin Hero, yaitu Talisman of Symbiosis. Item itu adalah senjata makan tuan. 2 job changers yang levelnya terpaut kurang dari 10 level, bisa berbagi penuh EXP yang didapat dari menghabisi beast selama 6 jam setelah menggunakan jimat ini. Catatan, ini adalah item sekali pakai yang hanya terikat pada satu orang. Menurut Yelin, item itu sangat bagus. Kalau dipakai dengan benar, itu sama saja seperti mendapatkan EXP ganda. Tiba-tiba, Yelin dikejutkan teriakan minta tolong dari Lingyu. Ternyata benar, Lingyu sedang dikejar oleh monster yang cukup besar. Monster itu membawa senjata sabit panjang di tangannya. Monster itu mulai mengayunkan sabitnya ke arah Lingyu. Sedangkan, Lingyu terlihat tidak siap untuk menghindari serangan itu. Lingyu sudah yakin kalau ini adalah akhir dari hidupnya. Ternyata, Lingyu salah. Dia masih hidup. Yelin datang tepat waktu, dan berhasil menarik tubuh Lingyu, sehingga dia tidak jadi terbelah menjadi 2. Lingyu senang melihat Yelin baik-baik saja. Dia juga menanyakan, di mana Goblin Hero itu sekarang. Yelin menenangkan Lingyu. Dia mengatakan, kalau Goblin itu sudah dihabisi oleh pengawas ujian lain. Kemudian, Yelin bersiap membuat kontrak dengan Lingyu. Dia meraih tangan Lingyu dan menggenggamnya. Serta, di tengah genggaman tangan mereka, terdapat gulungan Talisman of Symbiosis. Perlahan, tanda melingkar seperti cacing, mulai muncul di kedua tangan mereka. Lingyu meneteskan air matanya. Dia tidak menyangka, kalau Yelin akan melakukan itu kepada dirinya. Yelin berpikir yang tidak-tidak tentang apa yang dikatakan oleh Lingyu. Setelah kontraknya selesai, Yelin langsung melemparkan tubuh Lingyu, dan menanyakan apa yang dia pikirkan. Melihat monster itu mendekat lagi, Lingyu langsung berteriak memberitahu Yelin, jika monster itu sudah mulai mendekat. Kemudian, Yelin langsung mencabut pedangnya, dan langsung menebas monster itu, hingga tubuhnya terpotong menjadi 3 bagian. Sistem memberitahukan, jika Yelin telah berhasil menghabisi monster Anubis Soldier berlevel 13. Efek simbiosis terpicu dan mendapatkan 130 EXP. Lingyu terlihat sangat senang. Akhirnya, Lingyu tahu jika itu adalah sebuah Talisman of Symbiosis. Lingyu menanyakan, di mana Yelin mendapatkan benda itu. Namun, Yelin masih terlihat salah paham. Dia menyuruh Lingyu untuk menghabisi monster itu sendirian. Yelin juga mengatakan, kalau Lingyu adalah manusia yang menjijikan. Lingyu mencoba menjelaskan kepada Yelin, bahwa dia masih manusia normal, dan dia juga masih menyukai wanita. Namun, Yelin tetap menyuruh Lingyu untuk pergi dan tidak mengikutinya lagi. Sebab, sekarang mereka sudah mempunyai Talisman of Symbiosis. Jadi, mereka harus naik level sendiri,
untuk memaksimalkan efek berbagi EXP. Ling Yu pun setuju, dan Yelin pun melompat pergi. Namun, Ling Yu mengatakan, jika dia tidak akan bisa menghabisi beast sebanyak Yelin. Di tempat lain, terlihat beberapa orang sedang mengeroyok seekor werewolf level 10. Kerjasama mereka cukup baik. Si Magi menghentikan gerakan werewolf menggunakan elemen kayu, dengan cara melilitkan akar-akar tanaman ke tubuh monster itu. Sedangkan yang lainnya, menyerang dengan kekuatan mereka masing-masing. Seorang warrior mengatakan, jika mereka harus cepat melakukannya, karena sebentar lagi werewolf itu akan segera mati. Tetapi, dari arah lain ada seseorang yang bergerak sangat cepat. Magi itu menyadarinya. Tapi dia tidak bisa melihat gerakan orang itu, karena gerakannya sangatlah cepat. Ternyata, orang itu adalah Yelin. Dia langsung menghabisi beberapa monster, menggunakan Forbidden Curse-nya. Mereka terkejut. Sebab, Yelin berhasil menghabisi 3 werewolf dalam sekejap. Magi itu heran, skill apa yang Yelin gunakan. Akhirnya, salah satu dari mereka, ada yang mengetahui, jika orang itu adalah Yelin, si Forbidden Curse Master, yang meraih peringkat pertama di ujian sebelumnya. Mereka tahu, jika Forbidden Curse Master berumur pendek. Mereka bertanya-tanya, apakah Yelin ingin mati, jika menghabisi beast dengan cara seperti itu. Namun, mereka melihat luka pada tubuh Yelin yang digunakan sebagai pengorbanan untuk skillnya, perlahan mulai sembuh. Pemuda lainnya melihat, kalau Yelin menggunakan sebuah equipment di tangannya. Dia yakin, jika equipment itu yang membantu pemulihannya. Terlihat, Yelin sengaja menunjukkan gelang itu kepada peserta lain. Hal itu dia lakukan, agar orang lain mengira, jika penyembuhan pada lukanya, disebabkan oleh bantuan dari gelang itu. Dengan cara seperti ini, Yelin dapat menyembunyikan rahasia tubuh abadinya dari orang lain. Dari arah lain, ada seseorang yang berlari dan meminta tolong karena dia dikejar oleh seekor monster Minotaur. Kelompok sebelumnya yang melawan werewolf pun langsung lari, setelah mereka mengetahui bahwa yang datang itu adalah Minotaur level 20. Mereka melarikan diri, karena mereka yakin, jika mereka tidak dapat mengalahkan monster di level 20. Jika mereka mencoba melawannya, pasti mereka akan langsung mati dalam sekejap. Tapi, beda halnya dengan Yelin. Bukannya lari, dia justru langsung menghadang monster itu. Ternyata, tidak hanya satu monster saja yang datang. Ada 3 monster sekaligus. Bukannya takut, justru ini adalah sebuah keberuntungan bagi Yelin. Dia tidak perlu mencari monster lagi untuk dihabisi. Justru monster itu yang datang sendiri kepadanya. Yelin menyuruh semua orang untuk segera lari, karena monster itu adalah miliknya. Setelahnya, Yelin maju dan menyerang monster itu. Dengan beberapa gerakan saja, ketiga monster itu pun langsung tewas di tangan Yelin, tanpa sempat melakukan perlawanan sedikit pun. Setelah itu, Yelin terus berburu dan menghabisi banyak monster. Sehingga poin EXP yang didapat oleh Ling Yu, sama seperti yang didapatkan oleh Yelin. Ling Yu terlihat sangat senang. Sebab, poin EXP-nya terus bertambah. Menurut Ling Yu, naik level dengan cara seperti ini, sangat luar biasa. Tidak ada orang lain yang bisa melakukannya. Sedangkan, di tempat para kepala akademi, mereka sedang menyaksikan jalannya pertandingan, dari sebuah layar yang mengambang. Lao Gao menyesalkan, andai saja Yelin bukan seorang Forbidden Curse Master, pasti dia akan menjadi orang terkuat di Qingcheng. Kepala akademi di sebelahnya juga membenarkannya. Sebab, Yelin hampir menghabisi semua beast di area ujian. Jumlah peserta ujian yang tidak bisa masuk ujian akhir karena diserang beast tahun ini menurun drastis gara-gara Yelin. Kembali ke tempat peserta ujian. Ada beberapa peserta yang berjalan berkelompok dengan santai. Seseorang mengatakan, jika berangkat belakangan itu, adalah hal yang bagus. Setelah beast-beast itu dibereskan oleh peserta lain, maka, jalan mereka menjadi lebih mudah. Teman di sebelahnya membenarkannya. Dia sama sekali tidak melihat beast di sekitar sana. Jadi, mereka bisa bergerak tanpa harus melawan beast di sana. Setelahnya, mereka mempercepat gerakan mereka. Mereka ingin cepat menuju ke gerbang teleportasi, dan menyelesaikan ujian ini. Panen berpindah di gerbang teleportasi. Yelin sudah sampai di sana. Namun, dia mengeluhkan, bahwa semua beast sudah mati dan dia baru mencapai level 18. Semakin tinggi levelnya, semakin sulit untuk naik level. Dan sekarang, Yelin mulai melangkah ke arah gerbang teleportasi, untuk memasuki zona ujian akhir.
Yelin pun akhirnya memasuki gerbang teleportasi menuju tempat ujian akhir. Ternyata, jumlah peserta ujian yang lolos cukup banyak. Setelah sampai, Yelin melihat tempat itu. Dia kagum melihat zona ujian akhir yang ada di hadapannya saat ini. Yelin melihat orang-orang di sekitarnya. Dia tak menyangka, ada banyak sekali orang di sana. Kemudian, Ling Yu datang menghampiri Yelin, dan memanggilnya dari belakang. Ling Yu terus memuji kehebatan Yelin, dan menganggapnya sangat keren. Namun, Yelin mendorong tubuh Ling Yu yang mencoba mendekat padanya. Yelin tak ingin Ling Yu melakukan hal memalukan itu, di tempat banyak orang. Sembari terus mencoba mendekat ke arah Yelin. Ling Yu mengatakan, bahwa dia saat ini sudah berlevel 15. Di sisi lain, Zhu Gexiao terlihat kesal, karena dia hanya naik 2 level, setelah semua usaha yang dia lakukan. Tapi, itu tidak masalah baginya. Saat ujian akhir nanti, semuanya bisa ditutupi dengan skill dan kemampuan yang dia miliki. Dia ingin membuktikan bahwa dia adalah yang terbaik. Tak lama kemudian, beberapa pengawas ujian pun telah tiba. Mereka menyuruh semua peserta ujian agar tenang. Salah seorang pengawas mengucapkan selamat datang kepada semua peserta ujian akhir, di ujian akhir yang ke-886. Dia memperkenalkan dirinya, bahwa dia adalah Lin Yuan. Dia adalah ketua penguji di ujian kali ini. Lin Yuan menjelaskan bahwa hutan di luar kota hanyalah tiket masuk ke ujian akhir. Hanya mereka yang bertahan dan berhasil sampai di sini yang diizinkan untuk mengikuti ujian akhir. Ujian kali ini dibagi menjadi 2 bagian: penilaian kemampuan komprehensif dan pertarungan arena. Penilaian kemampuan komprehensif memiliki total 10 tahapan, dan nilai maksimum untuk setiap tahapan adalah 10 poin. Hanya peserta yang lulus, dan mendapatkan poin di atas 85, yang memenuhi syarat untuk mengikuti pertarungan arena. Setiap kemenangan dalam pertarungan arena, akan mendapatkan 10 poin. Total poin maksimum yang bisa mereka dapatkan adalah 150. Poin itu yang akan menentukan peraih nilai tertinggi dalam ujian akhir tahun ini. Para peserta ujian tidak diizinkan menggunakan item khusus apapun di dalam ujian. Pelanggar akan didiskualifikasi. Karena peraturan ujian akhir sudah selesai dijelaskan, maka penilaian kemampuan komprehensif akan dimulai. Setelahnya, para peserta ujian disuruh berbaris rapi menjadi 10 tim. Kemudian, mereka harus masuk ke ruangan penilaian secara berurutan. Dalam kelompok Yelin, dia yang maju pertama. Perlahan, Yelin mulai masuk ke dalam ruangan penilaian. Ini adalah momen yang ditunggu-tunggu oleh Yelin. Ujian akhir yang akan menentukan nasibnya. Dan mulai sekarang, Yelin akan menulis takdirnya sendiri. Di sisi lain, setelah para peserta memasuki ruangan penilaian, tempat itu terlihat sepi, dan hanya ada pengawas ujian saja. Lin Yuan melihat daftar peserta ujian yang berhasil lolos di ujian akhir ini. Dia ingin melihat seberapa kuat peserta ujian tahun ini, apakah ada yang menarik baginya. Tak lama kemudian, seorang wanita berparas cantik, dengan pakaian berwarna hijau datang ke sana. Dia adalah Akademi Supreme, Su Chengxin. Su Chengxin meminta maaf kepada Lin Yuan, karena dia datang terlambat. Menurut Lin Yuan, Su Chengxin tidak terlambat. Dia datang tepat waktu saat ujian baru dimulai. Su Chengxin menanyakan, apakah ada peserta yang menonjol di tahun ini. Lin Yuan memperlihatkan data milik Yelin. Dia mengatakan, bahwa ada beberapa orang yang menonjol di tahun ini. Salah satunya adalah Yelin. Dia saat ini sudah berlevel 18. Su Chengxin sangat kagum atas kehebatan Yelin karena sudah berlevel 18. Oleh karena itu, dia sudah memenuhi syarat untuk masuk ke Akademi Supreme. Namun, Lin Yuan menyayangkannya. Tak paham dengan maksud dari Lin Yuan, Su Chengxin langsung mencari tahunya. Akhirnya, Su Chengxin mengetahuinya. Dia juga menyayangkan, kenapa Yelin adalah seorang Forbidden Course Master. Padahal, kalau saja dia itu hanyalah job rank A, Akademi Supreme pasti akan tetap menerimanya. Lin Yuan membenarkannya. Dia sangat menyayangkan job yang dimiliki oleh Yelin. Andai saja, Yelin bukanlah Forbidden Course Master, maka, King Cheng akan melahirkan seorang naga sejati. Akhirnya, penilaian pun dimulai. Peserta pertama yang akan menilai adalah Yelin. Dia mulai meletakkan tangannya di sebuah bola kristal. Para pengawas ujian melihat Yelin dari layar mengambang yang ada di hadapan mereka. Hasil penilaian Yelin pun sudah muncul.
Peserta ujian Yelin, penilaian kemampuan komprehensif tahap kedua, penilaian atribut Yelin memiliki nilai sempurna, dan mendapatkan 10 poin. Atribut kekuatannya sebesar 480, kelincahannya adalah 270, dan spiritualnya adalah 1199. Pengawas ujian di sana sangat terkejut. Mereka tak menyangka, bagaimana bisa seorang Forbidden Course Master mempunyai start kekuatan 480. Orang itu curiga apakah Yelin menggunakan equipment yang meningkatkan kekuatannya. Sebagai Forbidden Course Master, orang itu heran, kenapa Yelin membutuhkan kekuatan. Dia menduga, apakah Yelin ingin berkelahi dengan orang. Teman di sebelahnya juga sependapat. Poin kekuatan sebesar 480 memanglah aneh. Itu sudah lebih banyak daripada job tipe warrior. Lin Yuan mengatakan, jika mereka akan mengetahuinya saat Yelin sudah berada di tahap ketiga. Yelin harus menggunakan serangannya di tahap itu. Beberapa saat kemudian, seorang pengawas ujian yang mengatur jalannya ujian penilaian komprehensif. Dia mengumumkan bahwa penilaian kemampuan komprehensif tahap ketiga akan segera dimulai. Dia menjelaskan bahwa penilaian kemampuan komprehensif tahap ketiga adalah penilaian serangan. Jadi, dia ingin para peserta ujian menggunakan skill serangan terkuat yang mereka miliki. Yelin tersenyum saat pengawas ujian itu mengatakan bahwa peserta ujian harus menggunakan serangan terkuat mereka. Namun, dalam hatinya, Yelin tidak mungkin menggunakan Good Li Kei Standard. Jika dia menggunakannya, maka dia akan ketahuan. Dengan mengorbankan tonsilnya saja, Yelin hanya akan menggunakan serangan yang paling kecil saja. Kemudian Jalin melompat ke atas dan Forbidden Course World Ending Fury pun dilepaskan. Ledakan demi ledakan dari petir yang menyambar boneka-boneka yang digunakan untuk ujian pun menggema di ruangan itu. Suaranya menggelegar dan memekakkan telinga. Tak hanya satu boneka saja yang terkena serangan. Bahkan, Yelin langsung menyerang semua boneka yang ada di sana. Pengas ujian sangat terkejut. Dia tak menyangka bahwa boneka-boneka yang seharusnya bisa menahan serangan dari Job Changers di bawah level 25 bisa lenyap begitu saja. Pengawas ujian yang mengawasi dari luar juga terkejut. Padahal, Yelin baru berlevel 18, dan bonekanya bisa meledak hanya dengan satu serangan saja. Teman di sebelahnya mengetahui bahwa yang digunakan oleh Yelin itu adalah Forbidden Course. Mereka harusnya sudah mengetahui bahwa kekuatan dari Forbidden Course itu sangatlah kuat. Menurut Lin Yuan, Yelin benar-benar nekat. Dia sampai menggunakan Forbidden Course hanya untuk melakukan ujian akhir. Padahal seharusnya dia tahu, jika Forbidden Course akan mengurangi sisa hidupnya. Dan akhirnya, nilai yang didapatkan oleh Yelin dalam penilaian kemampuan komprehensif tahap ketiga. Dia mendapatkan nilai yang sempurna, yaitu 10 poin. Ujian pun terus dilanjutkan. Yelin tidak menemui kendala dalam ujiannya. Dalam ujian tahap keempat, yaitu penilaian kecepatan, Yelin pun mendapatkan nilai yang sempurna, yaitu 10 poin. Dan untuk penilaian kemampuan komprehensif tahap kelima, yaitu penilaian daya ledak, Yelin mendapatkan nilai sempurna sebesar 10 poin. Selanjutnya, untuk penilaian kemampuan komprehensif tahap ke-6, yaitu penilaian output damage berkelanjutan, Yelin juga mendapatkan nilai sempurna sebesar 10 poin. Pada penilaian komprehensif tahap ke-7, untuk penilaian kemampuan melarikan diri, Yelin juga mendapatkan nilai sempurna sebesar 10 poin. Tadi tahap selanjutnya, dan seterusnya, nilai komprehensif yang Yelin dapatkan tetap sama, yaitu 10 poin. Menurut Lin Yuan, Yelin telah menggunakan Forbidden Course, seolah-olah itu bukanlah apa-apa baginya. Ini akan menjadi sebuah keajaiban kalau dia bisa hidup sampai umur 20 tahun. Pengawas lain menanyakan, apakah Lin Yuan akan menaikkan tingkat kesulitan tahap akhir untuknya. Lin Yuan tidak bisa memutuskannya sendiri. Dia bertanya kepada Su Chengxin tentang pendapatnya. Jika Yelin bisa mendapatkan nilai sempurna dan lulus, apakah Akademi Supreme miliknya akan menerimanya? Su Chengxin meminta maaf kepada Lin Yuan, sebab dia tidak akan menyetujuinya. Dari sudut pandangnya, Luo Jun, Wang Zhengli, Zhu Xiao dan Ji Lingyu, beberapa dari mereka jauh lebih layak untuk masuk ke Akademi Supreme dibandingkan Yelin. Kekuatan seorang Forbidden Course Master didapatkan dengan mengorbankan hidupnya. Kalau mereka menerima Yelin di akademinya, maka akademinya hanya akan membuang-buang sumber daya yang ada. Lin Yuan sedikit kecewa dengan jawaban Su Chengxin.
Dia menghembuskan nafas dan menerima keputusan dari Su Chengxin. Walaupun itu sangat disayangkan. Kembali ke tempat ujian. Akhirnya Yelin keluar dari ruangan ujiannya. Dia berjalan santai dan terlihat tanpa beban. Kemudian, Lingyu berjalan dan melambaikan tangan ke arah Yelin. Dia memberitahukan bahwa dia mendapatkan 96 poin. Jadi, dia sekarang aman. Namun, Yelin heran dan bertanya, kenapa Lingyu tidak mendapatkan nilai sempurna. Lingyu menjelaskan, jika dia mendapatkan pengurangan nilai pada pertarungan sungguhan. Setelahnya, Lingyuan mengumumkan bahwa peringkat pertama dengan nilai sempurna 100 poin ditempati oleh Yelin. Dan di posisi kedua, dengan nilai yang sempurna sebesar 100 poin, ditempati oleh Zhu Xiao. Posisi ketiga dengan 98 poin, ditempati oleh Luo Jun. Sedangkan di posisi keempat, dengan 96 poin, ditempati oleh Ji Lingyu. Dan untuk posisi kelima, dengan total poin 95 poin, ditempati oleh Wang Zhengli. Lingyuan terus menyebutkan total poin yang didapatkan oleh peserta ujian hingga pada peserta yang mendapatkan 85 poin. Dan dengan peserta yang mendapatkan nilai di bawah 85 poin. Mereka diminta untuk meninggalkan area ujian di bawah bimbingan para penguji. Sedangkan, peserta ujian dengan poin di atas 85 juga harus meninggalkan area ujian. Namun, meninggalkan area ujian dianggap sebagai pengunduran diri dari pertarungan arena besok. Namun, dari arah peserta, Zhu Xiao berteriak jika dia merasa keberatan dengan hasilnya. Sebab, dia berada di posisi kedua. Padahal, dia juga mendapatkan nilai yang sempurna. Dalam hatinya, Zhu Xiao tidak terima kalau dia berada di bawah Yelin. Peserta lain mulai membicarakan keputusan dari pengawas ujian. Menurut mereka, ini sangat tidak adil bagi Zhu Xiao. Kemudian, Lingyuan menyuruh mereka untuk diam dan melihat ke layar. Lingyuan mengatakan, seperti yang diharapkan dari Putri Tuan Zhuge, buah jatuh tidak jauh dari pohonnya. Tingkat skill dan kemampuan beradaptasi seperti ini bisa dibilang kelas atas. Tapi, Yelin tidak seperti manusia. Dia menghabisi Demonic Flame Wolf level 25 hanya dengan satu skill. Bahkan dia menghabisi Demonic Flame Wolf dalam waktu kurang dari 1 detik. Dan akhirnya, mereka pun mulai paham, kenapa Zhu Xiao berada di posisi kedua, meskipun mereka berdua mendapatkan nilai sempurna. Lingyuan menanyakan, apakah masih ada yang keberatan dengan hasil ujian akhir kali ini? Karena tidak ada yang keberatan dengan hasil ujian akhirnya, Lingyuan menyuruh peserta ujian dengan nilai di atas 85 poin, untuk segera beristirahat selama 30 menit, dan mempersiapkan diri untuk turnamen. Para kepala akademi berjalan, sembari memuji kehebatan Akademi Qingcheng, yang telah menumbuhkan 2 murid yang sangat luar biasa di tahun ini. Mereka menempati peringkat 1 dan 2, dan ini adalah sebuah keberuntungan bagi Akademi Qingcheng. Sembari tertawa, Lao Gao menambahkan, bahwa tidak hanya peringkat 1 dan 2, bahkan peringkat keempat juga berasal dari Akademi Qingcheng, yaitu Ji Lingyu. Kepala sekolah berambut pendek memberitahukan, agar Lao Gao tidak terlalu bersemangat dulu. Sebab, turnamen yang akan datang adalah puncaknya. Lao Gao sama sekali tidak takut. Dia menanyakan, apakah Luo Jun bisa mengalahkan Forbidden Spellcaster level 18? Setengah jam kemudian, terlihat Yelin berjalan ke arah yang berlawanan dengan Zhu Xiao. Saat mereka berpapasan, Zhu Xiao mengatakan, jika dia tidak akan kalah dari Yelin saat di turnamen nanti. Yelin hanya diam saja. Dia heran, ada apa dengan Zhu Xiao? Setelahnya, turnamen akan segera dimulai. Seorang pengawas ujian menunjukkan daftar peserta yang akan bertanding, beserta lawannya. Pertandingan dibagi menjadi 2 grup. Juara dari setiap grup akan bertemu di babak final, dan akan menentukan siapa juara 1 dalam turnamen ini. Pengawas ujian memberitahukan, jika aturan turnamen sangat sederhana. Turnamen akan diadakan berdasarkan undian. Formatnya, memenangkan pertandingan, akan memberi 10 poin, dan dia akan dipromosikan ke babak berikutnya. Sekarang, pengawas akan memulai undiannya. Ada total 104 peserta ujian. Jumlah antara 2 nomor peserta ujian yang totalnya 104, akan saling bertanding. Hasil undian dari Yelin telah muncul. Yelin dengan nomor 18, dia akan melawan nomor 88, yaitu BIBIBI. Lingyu memberitahukan, jika Yelin mendapatkan nomor 18, dan Lingyu sendiri mendapatkan nomor 24. Yelin mengetahuinya, dia tahu,
kalau dia akan bertanding melawan nomor 86. Kemudian, Yelin berpamitan akan pergi bertanding. Tak lupa, Ling Yu mendoakan agar Yelin dapat melakukan hal terbaik. Lalu, pengawas ujian menampilkan peringkat dan profesi kedua peserta yang akan bertanding. Lawan Yulin saat ini adalah seorang water mage berlevel 10. Begitu pertandingan dimulai, BI langsung penunjukkan kemampuannya. Dia langsung mengeluarkan air yang mengelilingi tubuhnya. Air itu bagaikan hidup dan bersiap menyerang lawannya. BI menganggap remeh Yelin. Dia menyuruhnya untuk segera menyerah karena dia menghargai Yelin sebagai teman sekelasnya. Menyerah bukan gaya Yelin. Dia tidak akan mau menyerah walaupun lawannya sangat kuat. Yelin tersenyum dan mengingatkan lawannya agar tidak meremehkan dirinya. Untuk melawan temannya yang masih berlevel 10, Yelin hanya mengorbankan tongsilnya saja. Hanya dengan pengorbanan tongsilnya saja, dia bisa membuat kumpulan awan petir dengan kilatan-kilatan petir yang menyambar ke bawah. Suara menggelegar, menggema di seluruh arena pertandingan. Kemudian, sosok naga petir yang berkilauan muncul di belakang Yelin. Arena pertandingan yang sebelumnya riuh dengan suara peserta lain, kini mereka semua terdiam. Mereka tak percaya bahwa Yelin dapat mengeluarkan kekuatan yang begitu mengerikan. Setelahnya, petir-petir itu diserap oleh tubuh Yelin, sehingga tubuhnya kini bercahaya. Pengawas ujian memperingatkan Yelin, jika dalam ujian turnamen ini, tidak diperbolehkan menghabisi lawannya. Jika Yelin tetap melakukannya, maka dia akan didiskualifikasi dari ujian akhir. Sembari menunjuk ke bawah, Yelin mengatakan, jika dia tidak ingin menghabisinya, dia hanya ingin membuat lawannya menyerah. Ternyata benar. Di belakang pengawas, BI sudah terduduk gemetaran dan menangis. Dia terlihat sangat ketakutan akan kematian jika dia terus melawan Yelin. Peserta ujian lain mulai membicarakan Yelin yang sangat kejam karena membuat wanita secantik itu menangis. Tapi, Yelin tak peduli dengan omongan orang lain. Dia hanya ingin BI menyerah. Akhirnya, pengawas ujian mengumumkan jika peserta ujian nomor 18 dengan nama Yelin telah memenangkan babak pertama dan berhasil mendapatkan 10 poin. Setelah hasilnya diumumkan, Yelin pun ingin melihat pertandingan arena lain. Di arena lain, terlihat Zhuge Xiao sedang bertanding. Dia langsung mengeluarkan skill apinya, sembari mengatakan jika lawannya tidak akan bisa menang lawannya. Di arena lainnya, ada seorang pria. Dia mengeluarkan sebuah tombak untuk bertarung. Tombak itu diselimuti oleh aura berwarna hitam yang cukup menakutkan. Dia cukup kagum, karena lawannya berani melawan dirinya. Dan di arena Ling Yu, dia terlihat saat menikmati pertandingannya. Dia tertawa kegirangan. Sebab, dia belum pernah merasakan perasaan menghancurkan seseorang, hanya karena perbedaan tingkat. Tak butuh waktu lama. Satu persatu pemenang mulai diumumkan. Seperti nomor 46, nomor 129, nomor 79, dan nomor 12. Mereka adalah beberapa orang yang berhasil memenangkan pertandingan pertama mereka. Setelah babak pertama telah selesai, babak kedua turnamen pun akan segera dimulai. Di sana, telah berdiri Yelin. Dia akan melawan seseorang dengan rambut biru. Pria dengan rambut biru itu mengatakan, kalau lawannya adalah Yelin, maka semuanya bisa menjadi sedikit sulit. Namun, sembari mengeluarkan senjata yang dia bawa dari kotak di belakang tubuhnya, pria rambut biru itu mengatakan, jika dia tetap akan memenangkan pertarungan ini. Pria itu bernama Cheng. Dia seorang swordsman cloud stepping berlevel 11. Yelin berpikir, jika Cheng sangat percaya diri hanya dengan level 11. Yelin menduga, kalau dia mempunyai semacam skill ultimate. Jadi, Yelin kali ini tidak akan lengah. Dia mulai mengambil pedang yang dia sarungkan di belakang tubuhnya. Tapi, hal yang mengejutkan terjadi di arena. Cheng tiba-tiba menyerah. Dia mengangkat tangannya, sembari mengatakan menyerah dari pertandingan kali ini. Tentu saja, tindakan tiba-tiba dari Cheng membuat Yelin dan pengawas ujian melihat ke arah Cheng dengan tatapan tak percaya. Yelin berteriak keras, padahal sebelumnya, Cheng mengatakan dengan sangat keras, jika dia akan menjadi pemenangnya. Sembari berpamitan pergi, Cheng mengatakan, jika dia memang akan menang. Namun, itu bukan untuk sekarang. Melainkan, jika mereka bertemu lagi di masa depan.
Pengawas ujian masih tidak percaya melihat kejadian di hadapannya. Kemudian dia mengumumkan, jika peserta ujian nomor 18 memenangkan babak kedua, dan 10 poin ditambahkan kepadanya. Lagi-lagi, pertandingan Yelin menjadi bahan pembicaraan orang-orang. Sebab, Yelin menang tanpa bertanding, dan lawannya hanya menyerah begitu saja. Menurut mereka, ini sangat berlebihan. Namun, salah satu dari mereka mengatakan, bahwa ini biasa saja. Sebab, siapa yang akan mempertaruhkan nyawanya melawan Forbidden Spellcaster yang hidupnya singkat? Babak ketiga pun dimulai. Lagi-lagi, lawan Yelin menyerah tanpa perlawanan. Dia merasa tidak beruntung karena bertemu, dan harus melawan monster seperti Yelin. Jadi, dia memilih menyerah daripada kehilangan nyawanya. Kemudian, kelas ujian mengumumkan, jika peserta nomor 18, memenangkan babak ketiga dan mendapatkan 10 poin. Walaupun sudah menang, Yelin merasa frustasi. Sebab, dia bahkan belum sempat melakukan apapun, dan lawannya menyerah begitu saja. Seorang pemuda yang memakai baju biru mengatakan, jika Yelin hanya menggunakan satu forbidden skill, tapi dia memenangkan 3 ronde berturut-turut. Menurutnya, apakah ujian akhir dapat dilakukan semudah ini? Pemuda bertelinga panjang di sebelahnya bertanya-tanya, apakah menurut mereka, Yelin akan bisa mendapatkan nilai yang sempurna tanpa melakukan apapun. Dan pemuda yang berambut panjang, mengajak kedua temannya itu untuk melihat pertandingan lain. Di arena lain, terlihat pertarungan sengit antara dua orang yang sedang bertanding. Mereka bergerak cepat. Jual beli serangan mereka berikan. Senjata mereka saling beradu satu sama lain. Yang bertaruh adalah Wang Zhengguang. Pemuda ini adalah seorang Iris Sword yang sudah berlevel 13. Sedangkan, lawannya adalah Luo Jun. Dia adalah seorang Dragon Shadow Spear berlevel 14. Wang Zhengguang mengatakan, kalau Luo Jun akan masuk ke kelompok para pecundang karena berani melawannya. Namun, menurut Luo Jun, Wang Zhengguang tidak akan cukup mampu untuk melakukan itu. Pemuda rambut panjang ketakutan melihat kekuatan dua orang petarung yang kuat, yang saling bertarung. Menurut pemuda berbaju hijau, dia sama sekali tidak bisa melihat pergerakan Wang Zhengguang. Kalau dia melawannya, pasti sudah dikalahkan dalam waktu sekejap. Dan menurut muda bertelinga panjang, walaupun dia juga seorang job changers, namun dia bisa merasakan jika levelnya berada di level yang berbeda. Di sisi lain, Ling Yuan dan Su Chengxin juga sedang menyaksikan jalannya pertandingan lewat layar mengambang. Ling Yuan bertanya kepada Su Chengxin. Menurutnya, siapa yang akan menang dalam pertandingan antara Wang Zhengguang dan Luo Jun? Tanpa berpikir, Su Chengxin mengatakan, yang akan menang adalah Luo Jun. Kembali ke pertandingan. Terlihat Luo Jun sudah melompat, dan bersiap mengayunkan tombaknya ke arah Wang Zhengguang. Wang Zhengguang berhasil menangkis serangan itu dengan kedua pedangnya. Namun, tubuhnya terdorong ke lantai, hingga lantainya hancur. Dia berteriak menahan kesakitan yang dirasakan pada tubuhnya akibat bentukan dengan tanah, dengan cukup keras. Kembali ke arena pertarungan Yelin. Juri pertandingan mengumumkan kemenangan Yelin di ronde kelima tanpa adanya pertandingan lagi, karena lawannya menyerah tanpa perlawanan. Yelin merasa bosan karena semua lawannya menyerah tanpa bertarung. Kemudian, Yelin terkejut melihat arena di sebelahnya. Ternyata yang bertanding adalah Zhuge Xiao melawan Ling Yu. Sebelum bertanding, Zhuge Xiao menanyakan. Dia tidak mengerti apa yang dia berikan kepadanya, sehingga dia sampai mau melayaninya seperti itu. Ling Yu mengatakan bahwa Yelin adalah bosnya. Saat Zhuge Xiao mengetahui siapa Yelin sebenarnya suatu hari nanti, pasti Zhuge Xiao akan menyesal. Zhuge Xiao sangat kesal, karena Ling Yu sangat keras kepala. Dia langsung menyerang Ling Yu, menggunakan skill Phoenix Flame Explosion. Bola-bola api yang cukup banyak melesat ke arah Ling Yu. Ling Yu hanya bisa menatap ngeri bola-bola api yang mengarah padanya itu. Dia sangat terkejut, karena spell elemen apinya langsung dikeluarkan. Namun dengan sigap, Ling Yu berhasil menghindar dengan cara melompat ke atas. Ledakan demi ledakan dari bola-bola api yang ditembakkan oleh Zhuge Xiao pun menggema di tempat itu. Ling Yu sedikit kewalahan untuk menghadapi Zhuge Xiao, sebab dia adalah seorang petarung jarak dekat. Sedangkan Zhuge Xiao adalah seorang petarung jarak jauh. Jadi, Ling Yu tidak boleh sampai kena serangan dari Zhuge Xiao. Karena serangan pertamanya telah gagal, Zhuge Xiao langsung menyiapkan serangan keduanya. Dia mengarahkan tangannya ke arah Ling Yu, dan dia ingin melihat
berapa lama Ling Yu bisa menghindari serangannya. Tak lama kemudian, api di bawah Ling Yu mulai bergejolak dan membesar. Lama-lama, tapi itu membuat pusaran yang cukup besar, dan mengarah ke arah Ling Yu saat ini. Ling Yu cukup terkejut melihat serangan itu. Sebab, saat ini dia berada di udara, dan tidak bisa untuk menghindarinya. Namun, dia tidak mau menyerah begitu saja. Walaupun tidak bisa menghindarinya, Ling Yu masih bisa untuk menyerangnya langsung. Dia langsung mengangkat pedangnya dan bersiap menebas api itu, untuk membelahnya menjadi dua. Tak disangka, ternyata, serangan Ling Yu berhasil. Tebasannya berhasil membelah api itu menjadi dua. Setelah apinya padam, kepulan asap yang cukup pekat, berkumpul di tengah arena. Dari dalam kepulan asap, Long Yu mengatakan, kalau dia akan melawan Zhuge Xiao sampai akhir. Setelahnya, Zhuge Xiao bersiap melakukan serangan berikutnya. Menurutnya, Ling Yu sangatlah bodoh karena berani melawannya. Dia menyuruh Ling Yu untuk segera menyerah saja. Api dari skill Red Flame Shurk yang sangat besar, telah mengelilingi tubuh Ling Yu. Tapi, itu tidak membuatnya gentar. Ling Yu masih berdiri tegak di sana tanpa ada keinginan untuk menghindar sama sekali. Dia berteriak keras, bahwa, siapa yang berani meremehkannya, akan mendapatkan akibatnya. Namun, menurut Zhuge Xiao, Ling Yu terlalu percaya diri. Dari arah lain, Ye Lin melihat keberanian yang ditunjukkan oleh Ling Yu. Namun, Zhuge Xiao memanglah bukan lawan yang bisa dihadapi oleh Ling Yu. Di sisi lain, Su Chengxin udah tahu bahwa Ling Yu pasti akan kalah. Sedangkan, Ling Yuan berteriak keras, menganggap anak itu sudah gila. Dia menyuruh para penguji yang berada di sana, untuk bersiap menyelamatkan Ling Yu. Di balik kobaran api yang membakar Ling Yu, terlihat, dia masih berdiri tegak, sembari memegang pedangnya. Zhuge Xiao tak menyangka, Ling Yu dapat berbuat sejauh itu. Kemudian, Lin Qiu berlari keluar dari kobaran api, sembari bersiap menyerang Zhuge Xiao. Zhuge Xiao benar-benar menganggap Ling Yu sudah gila. Zhuge Xiao tidak siap untuk menghindari serangan itu. Namun, Ling Yu hanya mengarahkan pedangnya ke samping tubuh Zhuge Xiao. Dia mengatakan, jika ini hanya peringatan untuk Zhuge Xiao, dia boleh memprovokasi dirinya. Tapi, tidak dengan bosnya. Kemudian, Ling Yu terjatuh, dan Ye Lin langsung berlari ke arahnya, berniat untuk menyelamatkannya. Juri pertandingan, langsung menyuruh tim medis untuk memeriksa keadaan Ling Yu. Ye Lin pun langsung mencoba menyelamatkan Ling Yu dengan skill penyembuhannya. Ye Lin terus berteriak menyuruh Ling Yu, agar dia bisa bertahan. Sedangkan Ye Lin, akan melindungi jantungnya menggunakan gelang Yin Yang. Terlihat sedikit penyesalan di wajah Zhuge Xiao. Dia mengatakan, bahwa dia tidak bermaksud melakukan hal itu. Dia tidak tahu, kalau Ling Yu akan bertindak sejauh itu. Ye Lin paham, dia tahu kalau itu bukan salah Zhuge Xiao. Kemudian, tim medis membawa tubuh Ling Yu menggunakan tandu. Mereka mengatakan, bahwa peserta ujian Ling Yu, nyawanya tidak dalam bahaya lagi. Tapi, ada luka bakar serius di tubuhnya, dan dia harus segera dibawa ke rumah sakit. Sebelum Ling Yu dibawa pergi, dia berpesan kepada Ye Lin, agar memberikan yang terbaik dalam pertandingan berikutnya. Sedangkan Ye Lin, dia memberi semangat kepada Ling Yu dengan mengatakan, bahwa dia telah melakukannya dengan sangat baik. Pertandingan berikutnya telah memasuki babak perempat final. Yang bertanding selanjutnya adalah Zhuge Xiao melawan Lin Linglin, dan Ye Lin melawan Luo Jun. Pencetak nilai tertinggi ujian akhir tahun ini, akan lahir di antara keempat orang itu. Para kepala akademi membicarakan, apakah Luo Jun akan dapat memenangkan ujian kali ini. Kepala Su membenarkannya. Dia yakin. Sebab, Luo Jun adalah seorang jenius dari Akademi Yuchai. Jika seperti ini, maka Akademi Yuchai akan mendapatkan pencetak nilai tertinggi lagi di tahun ini. Namun, menurut Lao Gao, itu tidak mungkin. Sebab, lawannya adalah seorang Forbidden Course Master level 18. Lao Gao bertanya, apakah dia bisa menang? Kepala Su tidak peduli jika Ye Lin adalah seorang Forbidden Course Master. Sebab, ini hanyalah sebuah turnamen saja. Kepala Su tidak yakin, jika Ye Lin akan menggunakan Forbidden Course terus-menerus, tanpa peduli nyawanya sendiri. Lao Gao justru khawatir, jika Luo Jun tidak akan bertahan bahkan satu skill pun. Kepala Su mengingatkan Lao Gao, walaupun ada 2 dari 4 finalis yang berasal dari Akademi King Cheng. Namun, dia tidak boleh sombong dulu. Lao Gao tidak takut. Dia ingin tahu siapa yang akan tertawa di akhir nanti. Pertandingan perempat final pun akan segera dimulai.
Pertandingan pertama antara Luo Jun melawan Yelin. Mereka berdua sudah berdiri di atas arena pertandingan. Luo Jun yang levelnya masih di bawah Yelin, dia sama sekali tidak gentar. Justru dia menantikan pertandingan kali ini untuk berhadapan dengan Yelin. Sembari mengacungkan tombaknya ke arah Yelin, Luo Jun mengatakan, jika Yelin adalah satu-satunya yang dianggap sebagai saingannya. Selama dia bisa mengalahkan Yelin, maka peringkat tertinggi tahun ini pasti akan menjadi miliknya. Yelin hanya menganggap santai tantangan dari Luo Jun. Dia pun juga sudah bersiap mencabut pedangnya. Ketika juri pertandingan mengatakan bahwa pertandingan dimulai, Luo Jun langsung melesat cepat ke arah Yelin, sembari berteriak agar Yelin berlutut dan memohon kepada dirinya. Namun, Yelin terlebih dulu mengayunkan pedangnya ke arah Luo Jun. Luo Jun langsung menangkisnya dengan tombaknya. Benturan kedua senjata itu pun menyebabkan suara yang cukup nyaring di seluruh arena. Dalam hatinya, Yelin mengatakan bahwa dia tidak akan menggunakan Forbidden Spell untuk melawan Luo Jun. Sebab, Yelin ingin melihat seberapa banyak serangannya yang bisa ditahan oleh Luo Jun hanya dengan skill pedang lifespan-nya. Luo Jun sangat terkejut karena Yelin yang seorang Forbidden Curse Master menggunakan pedang untuk bertarung jarak dekat. Melihat ekspresi Luo Jun, Yelin menanyakan apakah dia belum pernah bertemu seorang Forbidden Curse Master seperti dirinya. Serangan dengan serangan menggunakan pedang, terus Yelin lancarkan. Dia berniat menunjukkan kekuatan sesungguhnya dari Forbidden Spellcaster dalam pertarungan pedang. Semakin lama Luo Jun menangkis serangan dari Yelin, dia merasakan jika serangan Yelin semakin kuat. Orang-orang mulai membicarakan gaya bertarung Yelin yang berbeda dari sebelumnya. Mereka mulai mempertanyakan, apakah seperti ini cara Forbidden Spellcaster bertarung? Dia hanya menggunakan serangan jarak dekat dan tidak menggunakan spell apapun. Penonton lain sedikit kecewa. Dia sebelumnya ingin melihat saat Yelin menggunakan Forbidden Spell dan melemparkannya kemana-mana. Namun, justru harinya pertarungan jarak dekat yang dia lihat. Di sisi lain, di tempat para kepala sekolah melihat pertandingan Yelin melawan Luo Jun, Kepala Su melihat jika skill berpegang Yelin terlihat tidak biasa. Dia menduga, jangan-jangan, skill pedang itu adalah Forbidden Spell juga. Lao Gao membenarkannya. Dia mengatakan, jika yang Yelin gunakan itu adalah Lifespan Sword Skill. Sebuah skill pedang yang mengorbankan usia, untuk membuat setiap tebasan jadi lebih kuat dari sebelumnya. Kepala Su terkejut mendengarnya. Dia tak menyangka, Yelin akan mengorbankan hidupnya, hanya untuk menang dalam pertarungan ini. Kembali ke pertandingan. Sembari terus mengayunkan pedangnya, Yelin menanyakan, apakah Luo Jun belum mau menyerah juga. Dalam hatinya, Luo Jun yakin, jika ini terus berlanjut, dia pasti akan kalah. Untuk menyelesaikan pertandingan ini, akhirnya Luo Jun berniat menggunakan kartu asnya. Kali ini dia akan menyerang Yelin. Menggunakan skill Heavy Shadow Strike, Luo Jun pun melepaskan serangannya. Namun, serangan itu berhasil ditangkis oleh Yelin menggunakan pedangnya dengan mudah. Tapi, Yelin merasakan ada yang aneh pada serangan Luo Jun. Lalu, Luo Jun mengatakan bahwa tidak hanya Yelin saja yang memakai Forbidden Spell. Kemudian, Luo Jun mengeluarkan sebuah talisman di tangannya. Yelin mengetahui bahwa itu adalah Forbidden Spell Talisman. Setelahnya, tombak Luo Jun diselimuti oleh aura hitam yang menakutkan. Dan serangan itu diberi nama Forbidden Spell, Shadow Dragon Meteor. Yelin berhasil menangkis ujung tombak itu dengan pedangnya. Namun, karena kekuatan serangan itu tidak main-main, pedang Yelin pun terlempar, dan tombak itu berhasil menusuk tubuhnya. Tanpa rasa penyesalan karena serangannya dapat menghabisi Yelin, Luo Jun mengatakan bahwa Yelin tidak akan hidup lebih lama lagi. Jadi, Yelin lebih baik mati saja. Orang-orang mulai membicarakan pertandingan ini. Mereka menduga, apakah Yelin akan kalah. Mereka juga bertanya-tanya, apakah benar Luo Jun menggunakan Forbidden Spell Talisman. Sebab, Forbidden Spell Talisman adalah benda yang dapat merusak tubuh penggunanya secara parah. Di sisi lain, salah satu pengawas ujian mengatakan bahwa kepala sekolah Akademi Yuchai benar-benar membiarkan Luo Jun memakai Forbidden Spell Talisman hanya untuk mendapatkan peringkat tertinggi tahun ini. Menurut Ling Yuan, hanya kemenangan yang bisa menjamin masa depan. Tapi sayang, nyawa peserta Yelin sekarang dalam bahaya. Ling Yuan menyuruh tim medis untuk segera ke arena untuk menyelamatkan nyawa Yelin. Lao Gao sangat marah atas tindakan Kepala Su,
yang membiarkan muridnya menggunakan Forbidden Spell Talisman hanya untuk menang. Tapi, Kepala Su mengatakan bahwa Luo Jun sendiri yang menginginkan memakai Forbidden Spell Talisman itu. Sedangkan, Zhu Gexiao terlihat tidak percaya bahwa Luo Jun sampai memakai Forbidden Spell Talisman untuk menang. Bahkan, Zhu Gexiao tidak yakin bisa menghindari serangan itu jika dia yang berada di posisi Ye Lin. Dalam hatinya, Zhu Gexiao terlihat sedih melihat kematian Ye Lin di depan matanya. Dia menyalahkan Ye Lin yang tidak mau mendengarkan sarannya. Jika dia mendengarkannya, maka dia tidak akan berakhir seperti ini. Tapi, Zhu Geqianxing menenangkan Zhu Gexiao. Sebab, pertandingannya belum selesai. Kembali ke pertandingan. Di arena terlihat, Luo Jun mulai merasakan efek dari Forbidden Spell yang digunakan. Tubuhnya mulai mengeluarkan keringat yang banyak. Sembari terbata-bata, dia mengatakan, walaupun Ye Lin sudah berlevel 18. Namun, Ye Lin tetap kalah darinya. Tiba-tiba, Ye Lin bangkit dan menanyakan siapa yang kalah. Tentu saja, hal itu mengejutkan Luo Jun yang sebelumnya sudah yakin bahwa Ye Lin pasti kalah. Tubuh Ye Lin terangkat ke atas, dan dia mencabut tombak itu dari dadanya. Luo Jun tak percaya bahwa Ye Lin masih hidup setelah jantungnya tertusuk oleh tombaknya. Ye Lin mengatakan, sepertinya sudah terlalu lama sejak Forbidden Spellcaster terakhir muncul. Jadi, orang-orang sudah lupa betapa mengerikannya kelas ini. Tidak ada yang bisa menghabisi seorang Forbidden Spellcaster. Mereka hanya akan mati karena spell mereka sendiri. Sembari memperlihatkan gelangnya, Ye Lin berpura-pura menyembuhkan luka menggunakan gelang itu, agar orang-orang tidak mencurigai tubuh abadinya. Pengawas ujian tak menyangka Ye Lin mempelajari Forbidden Spell keabadian yang telah lama hilang. Menurut Ling Yuan, kalau Ye Lin bukan Forbidden Spellcaster, dia pasti punya potensi yang luar biasa. Menukarkan usia hidup untuk kekebalan terhadap serangan mematikan, lalu memakai alat untuk menyembuhkan lukanya. Ye Lin kali ini tidak akan main-main lagi. Dia langsung menggunakan Forbidden Spell untuk mengakhiri pertandingan kali ini. Kilatan-kilatan petir menyambar-nyambar di sekeliling Luo Jun. Dia hanya terdiam melihat kengerian yang ditunjukkan oleh Ye Lin. Kemudian, sebuah petir mengarah langsung ke arahnya. Dia sangat ketakutan. Namun, dia tidak bisa menghindarinya. Luo Jun hanya berteriak bahwa ini sangat mustahil. Tubuh Luo Jun pun akhirnya tersambar petir yang sangat dahsyat. Orang-orang yang melihat kekuatan Ye Lin sangat terkejut. Mereka bahkan sampai menutup mata dan memalingkan pandangan mereka dari arena. Sebab, cahaya dari petir itu sangatlah menyilaukan mata mereka. Begitu serangan Ye Lin telah selesai, juri pertandingan langsung mengumumkan bahwa Ye Lin adalah pemenang di pertandingan ini. Setelahnya, juri pertandingan langsung memanggil tim medis untuk merawat Luo Jun. Kemudian, Ye Lin melihat ke belakang ke arah para kepala akademi. Mereka terlihat sangat-sangat heran dengan hasil akhirnya. Setelah pertarungannya dengan Luo Jun selesai, Ye Lin terjatuh dan batuk-batuk, hingga mengeluarkan cairan merah dari mulutnya. Dia merasakan beban pada tubuhnya setelah menggunakan skillnya. Kepala Akademi Rambut Merah memberitahukan kepada Lao Gao bahwa mantra terlarang Ye Lin justru malah berbalik menyerang dirinya sendiri. Lao Gao mengetahuinya. Dia juga cemas. Apalagi sebelumnya, Ye Lin telah memakai mantra sekuat itu. Lao Gao takut semua organ dalamnya rusak. Tapi semua itu hanyalah akting dari Ye Lin. Semua rasa sakit yang dia rasakan, hanyalah kepura-puraannya saja. Ye Lin melakukan itu semua, agar mereka tidak curiga dengan tubuh abadinya. Tiba-tiba, Kepala Su mengangkat tangannya dan mengatakan, bahwa dia ingin melaporkan, jika Ye Lin dari Akademi King Cheng, telah memakai mantra terlarang yang sangat kuat untuk melawan Job Changers berlevel 14. Menurutnya, ini sudah termasuk percobaan pembunuhan. Lao Gao sangat terkejut mendengar ucapan dari Kepala Su. Padahal sebelumnya, Luo Jun dari akademinya yang memulai duluan. Orang-orang membenarkan ucapan Lao Gao, bahwa Luo Jun dari Akademi Yu Chai yang memulai duluan. Merasa kalah, Kepala Su berjalan pergi dari sana sembari menggerutu. Dia masih tidak terima kalah dari Akademi King Cheng. Dia akan melaporkan Lao Gao ke Kementerian Pendidikan. Sedangkan, Ye Lin melihat Luo Jun yang dibawa dengan tandu oleh kedua petugas medis. Menurutnya, pertandingan ini sangatlah menyebalkan. Bahkan, jauh lebih melelahkan daripada menghabisi Ken Sen. Apalagi pertandingan berikutnya, pasti akan jauh merepotkan daripada yang sekarang. Tiba-tiba,
Zhu Xiao datang menghampiri Ye Lin. Dia mengatakan, kalau Ye Lin ingin beristirahat terlebih dahulu. Zhu Xiao bersedia menunggunya hingga pulih, sebelum mereka bertarung. Zhu Xiao tidak ingin memanfaatkan keadaan Ye Lin yang sekarang demi keuntungannya sendiri. Ye Lin terdiam sejenak melihat ke arah Zhu Xiao. Menurutnya, dia tidak perlu beristirahat hanya untuk memulihkan dirinya. 30 menit kemudian, juri pertandingan mengumumkan bahwa pertarungan terakhir antara Ye Lin dan Zhu Xiao akan segera dimulai. Pemenang dari pertarungan kali ini akan menjadi peraih nilai tertinggi di ujian akhir tahun ini. Zhu Xiao sudah melayang di hadapan Ye Lin dan bersiap untuk bertarung. Sedangkan Ye Lin, dia hanya berdiri dia menatap ke arah Zhu Xiao. Dan tak lama kemudian, pertandingan pun dimulai. Dalam hatinya, Zhu Xiao mengetahui bahwa Forbidden Spell sangat berbahaya. Dia tahu setelah melihat pertarungan Ye Lin melawan Luo Jun di babak sebelumnya. Jadi, Zhu Xiao tidak ingin terkena serangan dari Ye Lin. Ye Lin juga berpikir sesuatu. Dalam hatinya, Ye Lin sedang serius memikirkan mantra terlarang apa yang akan dia gunakan. Sebab, jika dia sampai melukai Zhu Xiao dalam pertarungan ini, maka Zhu Qianxing tidak akan membiarkannya begitu saja. Ye Lin sangat kesal, sebab ini sangat merepotkan baginya. Tak mau bertele-tele, Zhu Xiao langsung menyerang Ye Lin menggunakan eksplosif Phonic Flame. Zhu Xiao tidak peduli sekuat apapun Ye Lin. Dia tidak berniat kalah darinya, dan akan memenangkan pertandingan ini. Bola-bola api itu terus meledak di arena. Namun, Ye Lin bisa menghindari dengan melesat cepat ke arah lain. Tapi, bola api yang lain terus mengejarnya tanpa henti. Bola api itu bagaikan tanpa batas. Meledak satu, muncul satu lagi bola api lain yang terus mengejar Ye Lin. Namun, dengan gesitnya, Ye Lin berhasil menghindari satu persatu bola api yang mengejarnya. Walaupun berhasil menghindarinya dengan mudah. Tapi, Ye Lin tidak bisa melakukan apapun sekarang. Jadi, kalau dia tidak bisa melakukan apapun, Ye Lin akan menunda waktu sampai Zhu Xiao kehabisan mana. Kemudian, jadi mengaktifkan Forbidden Spell Shaded Dance. Para penonton hanya bertanya-tanya, kenapa Ye Lin hanya menghindar saja, dan tidak memakai mantra petir yang dia gunakan sebelumnya saat melawan Luo Jun. Mereka menduga, kalau mantra yang sebelumnya sangatlah menguras tenaganya. Jadi, Ye Lin tidak bisa menggunakannya dalam waktu dekat ini. Namun, menurut orang lain, Ye Lin hanya merasa kasihan pada Zhu Xiao. Jadi, dia tidak menyerangnya. Seseorang membenarkannya. Dia mengetahui bahwa Ye Lin sudah diterima menjadi murid dari Zhu Qianxing. Jadi, kemungkinan Ye Lin akan membiarkan Zhu Xiao menang. Karena mengetahui hanya menghindar saja, Zhu Xiao kesal dan mengira kalau Ye Lin hanya menghinanya saja. Namun, Ye Lin terus saja menghindari serangan dari Zhu Xiao. Dia menghindar sembari mengatakan bahwa tidak ada aturan yang melarang seseorang untuk menghindar. Merasa terus dihina oleh Ye Lin, Zhu Xiao sangat marah. Dia mengangkat bukunya dan ingin melihat apakah Ye Lin bisa menghindari serangannya kali ini. Yang digunakan Zhu Xiao kali ini adalah Red Flame Sword. Skill ini adalah skill api yang dapat mengurung targetnya. Api yang sangat besar sudah mulai mengelilingi tubuh Ye Lin. Ye Lin kesal, sebab Zhu Xiao memanglah perempuan bodoh yang sangat sulit dihadapi. Jadi, Ye Lin akan sedikit memberinya pelajaran. Kemudian, Ye Lin menghentakkan kakinya dan dia melompat tinggi ke arah Zhu Xiao melayang. Zhu Xiao sangat terkejut melihat kecepatan yang ditunjukkan oleh Ye Lin. Zhu Xiao berteriak kecil ketika kepalanya digetok dengan pedang oleh Ye Lin. Dengan ini Ye Lin mengatakan bahwa Zhu Xiao telah kalah. Zhu Xiao menangis. Dengan suara yang terbata-bata, Zhu Xiao mengatakan bahwa Ye Lin sangat berani padanya. Dia berani menghinanya. Zhu Xiao saat kesal dan akan menghabisi Ye Lin. Bukannya menyerah, Zhu Xiao kembali melancarkan serangan ke arah Ye Lin menggunakan apinya. Zhu Xiao berteriak bahwa dia tidak akan kalah dari orang seperti Ye Lin. Dalam hatinya, Ye Lin sangat heran kenapa Zhu Xiao itu sombong. Zhu Xiao benar-benar sudah di puncak kemarahannya. Dia benar-benar merasa dihina oleh Ye Lin. Zhu Xiao akan menggunakan seluruh kekuatannya untuk serangan kali ini. Buku yang sebelumnya dibawa oleh Zhu Xiao, kini tercerai-berai, dan lembaran-lembaran kertas dari buku itu beterbangan mengelilingi tubuh Zhu Xiao. Zhu Xiao ingin tahu, kalau Ye Lin memang hebat, apakah dia bisa menghindari serangannya kali ini. Semua orang terkejut melihat skill terakhir yang akan Zhu Xiao keluarkan.
Para penonton merasakan tekanan yang cukup kuat dikeluarkan oleh Zhu Xiao. Skill yang digunakan oleh Zhu Xiao adalah Fire Tornado. Tornado yang terbentuk dari ratusan api yang berputar. Sekarang terbentuk dan mengelilingi tubuh Zhu Xiao. Tornado itu mengarah langsung ke arah Yelin berdiri. Yelin mencoba berlari untuk menghindari ratusan tornado yang mengarah padanya. Tapi, tornado itu terus mengikuti gerakan Yelin kemanapun dia pergi. Sama seperti bola api yang sebelumnya. Yelin akhirnya tahu, kalau tornado itu juga diberi skill pelacak, agar bisa mengejar targetnya. Tapi, walaupun sudah diberikan skill pelacak, tornado api itu tidak bisa menyentuh Yelin sama sekali. Yelin terus berlari menghindari kejaran dari tornado api yang dikeluarkan oleh Zhu Xiao. Zhu Xiao mulai kelelahan. Nafasnya cepat tak beraturan, setelah mengeluarkan skill api yang benar-benar menguras staminanya. Zhu Xiao sangat kesal atas apa yang dilakukan oleh Yelin. Dia heran, kenapa Yelin belum juga menyerah. Yelin mempertanyakan, kenapa dia harus menyerah. Kemudian, Yelin berbalik arah, dan berlari menuju ke arah Zhu Xiao. Hal itu mengejutkan Zhu Xiao. Dia bertanya-tanya apa yang akan Yelin lakukan. Sesampainya di sebelah Zhu Xiao, Yelin mengingatkan Zhu Xiao, kalau dia sedang melawan seseorang yang memiliki kecepatan. Jika Zhu Xiao menggunakan skill pelacak untuk menyerangnya, maka itu sama saja dengan bunuh diri. Yelin menanyakan, apakah Zhu Xiao tidak pernah mendengar hal sederhana seperti ini saat di kelas. Tentu saja, ucapan Yelin barusan membuatnya terdiam tanpa kata. Sembari menunggu tornado api yang mulai melesat ke arahnya dan ke arah Zhu Xiao, Yelin menyuruh Zhu Xiao untuk segera menyerah dan menghentikan skillnya. Tapi, Zhu Xiao terlihat hanya diam dan menundukkan kepalanya saja. Dia mengatakan bahwa dia tidak akan menyerah. Sembari menangis, Zhu Xiao mengatakan bahwa dia tidak akan kalah dari Yelin, walaupun dia harus mati bersama. Melihat putrinya dalam bahaya, Zhu Qianxing berteriak agar putrinya tidak melakukan hal yang bodoh. Lin Yuan juga langsung memerintahkan pengawas ujian untuk secepat mungkin bergerak, dan bersiap untuk menyelamatkan mereka berdua. Melihat tornado api itu semakin mendekat, Yelin mulai panik. Dia menganggap Zhu Xiao sudah gila. Yelin langsung mengulurkan tangannya ke arah Zhu Xiao. Dia memegang pundak Zhu Xiao. Kemudian, Yelin menarik tubuh Zhu Xiao ke dalam dekapannya. Lalu mengarahkan tangannya ke depan dan mengorbankan organnya untuk menggunakan Forbidden Spell. Tak lama kemudian, sebuah penghalang muncul di hadapan mereka berdua. Itu adalah Forbidden Spell, Wailing Wall. Ini adalah sebuah tembok ratapan yang mengorbankan umur untuk memanggilnya dari kedalaman neraka. Tembok ini dapat memblokir serangan yang masuk. Serangan akan batal, kalau penyerang tidak 20 level lebih tinggi dari spellcaster. Kemudian, kepala yang berada pada tembok ratapan itu membuka mulut, dan menghisap seluruh tornado api yang mengarah padanya. Tak butuh waktu lama, tornado api yang sebelumnya berputar-putar di arena dan mengarah ke arah Yelin, sekarang sudah habis terisap oleh Wailing Wall. Tentu saja hal itu mengejutkan para penonton. Mereka tak percaya bahwa seorang peserta ujian bisa menggunakan Forbidden Spell seperti itu. Sedangkan di atas arena, Yelin pun sempat berkeringat akibat keputusan yang sebelumnya dibuat. Namun, dia beruntung karena telah membuka Forbidden Spell ini. Jika tidak, dia tidak tahu apa yang harus dia lakukan. Walaupun kesal, tapi Zhu Xiao tidak bisa berbuat apa-apa. Namun, Yelin meminta Zhu Xiao agar tidak melamun. Sebab, rambut belakangnya cukup berantakan. Setelah mendapatkan dekatan hangat dari Yelin, Zhu Xiao mulai merasakan hal yang aneh pada dirinya. Pipinya memerah. Dalam hatinya, Zhu Xiao penasaran dengan apa yang dia rasakan saat ini. Jantungnya berdebar sangat cepat. Dia berpikir, kalau Yelin tidak menjijikan seperti yang dia pikirkan sebelumnya. Lagi-lagi, mereka berdua menjadi perbincangan dari para penonton. Mereka mulai melihat ada sesuatu di antara mereka berdua. Akhirnya mereka tahu, kenapa Yelin terus menghindar. Itu disebabkan, karena dia tidak ingin menyakiti Zhu Xiao. Namun, perasaan yang terbentuk di hati Zhu Xiao hancur seketika. Tiba-tiba saja, Yelin langsung menendang Zhu Xiao, hingga keluar dari arena, sehingga dia dinyatakan kalah dari pertandingan final ujian akhir. Karena sudah kehabisan tenaga untuk serangan sebelumnya, Zhu Xiao langsung terjatuh di bawah akibat dorongan dari Yelin. Lagi-lagi, para penonton pun dibuat terkejut atas apa yang dilakukan oleh Yelin. Bahkan, Kepala Akademi berambut merah dan Lao Gao juga sangat terkejut.
Zhuge Qianxing tak luput dari rasa heran atas tindakan yang dilakukan oleh Ye Rin kepada putrinya. Zhuge Xiao sangat marah. Zhuge Xiao berteriak keras mengatakan bahwa dia belum selesai dengan Ye Lin. Kemudian, juri pertandingan mengumumkan bahwa Ye Lin memenangkan ronde final turnamen dan memperoleh 10 poin. Saat ini, Ye Rin sudah mengumpulkan 150 poin. Dia adalah peraih nilai tertinggi ujian akhir King Cheng tahun ini. Di balik riuh para penonton yang memberikan sorakan kepada Ye Lin atas kemenangannya, Ye Lin merasa lega, akhirnya ujian akhir yang merepotkan ini selesai juga. Tiba-tiba, ada seseorang dari arah penonton yang menanyakan, sebagai peringkat tertinggi tahun ini, akademi mana yang ingin Ye Lin masuki? Dengan percaya diri, Ye Lin mengatakan, jika dia akan masuk ke Akademi Supreme. Langsung saja, semua orang meneriakkan Akademi Supreme yang akan Ye Lin masukin. Tapi, di antara para penonton, ada seseorang yang memakai jubah biru. Dia hanya diam tak melakukan apapun di balik sorak-sorai para penonton. Namun, Su Chengxin datang bersama Lao Gao dan Ling Yuan, yang mematahkan kegembiraan semua orang. Su Chengxin mengatakan bahwa Ye Lin tidak bisa masuk ke Akademi Supreme. Ye Lin penasaran dan bertanya kenapa dia tidak bisa masuk ke Akademi Supreme. Su Chengxin menjelaskan alasannya. Semua ini dikarenakan Ye Lin adalah seorang Forbidden Spellcaster. Sejak kemunculan para Job Changers, pengguna Forbidden Spellcaster yang paling lama hidup hanya sampai 25 tahun. Oleh karena itu, Ye Lin tidak mempunyai nilai untuk dilatih. Walaupun terlihat kecewa, tapi Ye Lin mengerti dengan penjelasan yang diberikan oleh Su Chengxin. Seorang penonton berbaju putih heran, kenapa Ye Lin tidak bisa masuk Akademi Supreme. Teman di sebelahnya membenarkan apa yang dikatakan oleh Su Chengxin. Sebab, pengguna Forbidden Spell memang hidup singkat. Oleh karena itu, tidak ada akademi yang mau melatih mereka sekarang cuma-cuma. Memang sangat disayangkan, karena Ye Lin adalah orang yang mendapatkan peringkat tertinggi tahun ini. Tiba-tiba, Zhuge Qianxing datang dan mencoba membela Ye Lin. Dia mengatakan tentang hal yang dikhawatirkan oleh Su Chengxin. Zhuge Qianxing memberitahukan bahwa dia telah menemukan solusinya. Su Chengxin bertanya, apa maksud dari ucapan Zhuge Qianxing itu? Zhuge Qianxing memberitahukan bahwa Ye Lin adalah muridnya. Dia telah menemukan metode baru. Dan metode ini bisa mengurangi dampak buruk saat pengguna Forbidden Spellcaster menggunakan sihirnya. Ling Yuan mempertanyakan kebenaran yang dikatakan oleh Zhuge Qianxing. Su Chengxin mengatakan bahwa Zhuge Qianxing adalah ahli dalam astrologi. Tapi, dia bilang kalau dia juga paham soal Job Changers. Su Chengxin menanyakan, apakah kemampuannya setara dengan para profesor di dalam Supreme Academy? Su Chengxin mempertanyakan, bagaimana kalau Ye Lin tetap tidak bisa hidup lebih dari usia 25 tahun? Jika itu benar, apakah Zhuge Qianxing siap menanggung kerugian sumber daya yang dialami oleh Akademi Supreme? Zhuge Qianxing mengatakan agar Su Chengxin tidak menghancurkan masa depan seorang jenius hanya karena hubungan mereka berdua. Tapi, Su Chengxin membantahnya. Dia melakukan ini bukan karena tindakan berdasarkan perasaan pribadi. Dia benar-benar serius mengatakannya. Akademi Supreme tidak akan menerima seorang Forbidden Spellcaster. Dengan apa yang dikatakan oleh Zhuge Qianxing, akhirnya, orang-orang tahu jika mereka memiliki hubungan sebelumnya itu emang benar. Ye Lin memanggil gurunya. Dia menyuruh gurunya untuk melupakan saja tentang hal ini. Ye Lin tidak masalah jika dia tidak masuk ke Akademi Supreme. Dia tidak sakit hati sama sekali. Lagi pula itu cuma akademi saja. Tapi, Zhuge Qianxing masih banyak ingin memperpanjang masalah ini. Tiba-tiba, dari arah lain, seseorang yang memakai jubah biru sebelumnya, dia melesat maju menyerang ke arah Ye Lin, sembari mengatakan kalau Ye Lin sangatlah sombong. Tapi, Ye Lin masih terlihat santai walaupun tangan orang itu sudah tepat berada di sebelah wajahnya. Ye Lin pun terdorong cukup jauh akibat serangan yang dilancarkan oleh pria itu. Tangannya terluka cukup parah. Ye Lin bertanya, siapa orang itu, sehingga dia menyerangnya tiba-tiba. Pria itu mengatakan bahwa seorang pengguna Forbidden Spellcaster, pada akhirnya, dia akan menjadi debu dan terbang terbawa angin. Tapi, Ye Lin berani sekali bicara seperti itu di tempat ini. Pria itu membuka tudungnya dan menunjukkan wajahnya. Pria itu menyuruh Ye Lin untuk mengingat wajahnya. Sebab, dialah yang akan mengalahkan Ye Lin. Dan dia adalah murid unggulan dari Supreme Academy. Su Chengxin menyebut pria itu dengan nama Yun Guanlou.
Su Chengxin memperingatkannya agar tidak menyakiti orang lain lagi. Jika dia melakukannya, maka dia akan mendapatkan hukuman menulis surat permintaan maaf lagi. Yun Guanlou membela diri dengan mengatakan kalau dia tidak berniat menyakiti Yelin. Namun, dia tidak menyangka kalau ternyata Yelin selemah itu. Li Yuan dan Lao Gao panik dan menanyakan keadaan Yelin. Tapi, Yelin mengatakan bahwa dia tidak apa-apa.